Bab 2331 Perubahan Paviliun Extreme King, Subscribe Penatua. Puan, Bai telah memasuki paviliun, kata Cher sambil membungkuk pada Bai Ling Xuang. Bai Ling Xuang sedang duduk di atas sofa. Kakinya yang indah terangkat, dan dia memegang gelas anggur yang dia putar perlahan. Ekspresinya berubah menjadi jijik, dan dia berkata, sekarang Bai Wuchang telah menggunakan kartu pasnya, paviliun hanya memiliki patung Alpha, Raja Kedua, dan Raja Bao. Patung Alpha dan Raja Kedua telah ada selama miliaran tahun, karena tidak ada yang bisa memahaminya. Dan untuk Raja Bao itu, dia adalah raja yang aneh. Banyak anak kerajaan telah mencoba memahami patungnya, tetapi mereka pergi dengan tangan kosong. Tidak mungkin Bai Yi bisa memahami apapun tentang patung itu. Petik 2. Daripada meminta hadiah yang bisa dia gunakan dengan lebih mudah, Bai Yi bersikeras agar dia diberi paviliun pas. Dia memang berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri, kata Cher. Bibir Bai Ling Xuang mencicipi anggur. Kemudian, dia meletakkan gelasnya. Di dunia ini, hal tersulit adalah bukan memahami musuh, itu memahami diri kamu sendiri. Bai Yi bukanlah satu-satunya orang yang bergumul dengan itu. Bahkan dengan semua elit dalam ras kita, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat mengaku memahami diri mereka sendiri. Bai Yi hanyalah orang biasa. Tidaklah mengherankan jika dia meminta sesuatu di luar kemampuannya. Dia tidak akan mempelajari batasannya sampai dia mencobanya sendiri. Petik 2. Kamu benar, Tuan. Lagi pula, tidak banyak orang di alam semesta ini yang berwawasan seperti kamu, kata Cher. Bai Ling Sang memandang Cher dan dengan dingin berkata, trik rubahmu tidak berhasil padaku. Aku minta maaf, kata Cher segera. Bai Ling Xuang melambaikan tangannya, dan dia akan menanggapi ketika ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia pergi ke balkon dan melihat ke langit. Dari planet lain, seberkas cahaya melesat ke seluruh alam semesta, menghasilkan bayangan di seluruh planet. Paviliun, itu tidak mungkin. Bai Ling Xuang menatap cahaya itu dengan sangat tidak percaya. Setiap orang dari Extreme King sangat terkejut saat mereka menoleh ke arah berkas cahaya yang melintasi langit. Cahaya itu sepertinya lahir dari sihir yang kuat. Saat orang-orang melihatnya, itu tampak kurang seperti raja daripada dewa atau iblis. Kehadiran menakutkan terasa di seluruh King's Kingdom. Di bawah tatapan semua bangsawan di King's Kingdom, cahayanya bergerak. Ini mulai meninju. Itu adalah keterampilan paling dasar Extreme King, pukulan Extreme King. Geno Art Extreme King semuanya berasal dari Extreme King pun. Bahkan pukulan terakhir Extreme King Bai Wei adalah versi pukulan Extreme King yang ditingkatkan. Tapi contoh dasar Extreme King pun ini ditunjukkan melalui bayangan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya itu. Setiap pukulan sepertinya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan alam semesta. Saat para bangsawan menyaksikan pukulan itu, hati mereka melonjak di dada mereka. Mereka tertekan, dan mereka sulit bernapas. Rasanya seolah-olah setiap pukulan yang mereka lihat akan melumpuhkan seluruh alam semesta, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Hanya menonton kekuatan yang berasal dari pukulan sudah cukup untuk membuat semua orang linglung. Mereka yang berkemauan lemah menemukan darah menetes dari hidung dan telinga mereka. Ini, Alpha kita, apakah itu? Apakah seseorang telah mengklaim patung Alpha? Siapa ini? Hampir semua orang bertanya-tanya, terutama anak-anak kerajaan. Bahkan bangsawan terdekat pun terkejut. Sudah miliaran tahun, dan selama itu, tidak ada yang bisa mengklaimnya. Pembukaan patung itu akan mengguncang fondasi masyarakat mereka. Tidak peduli pangeran atau putri mana yang mengklaim patung Alpha, ini akan menarik perhatian Raja Bai. Jika anak kerajaan sudah dikenal sangat berbakat, maka ini mungkin cukup bagi mereka untuk merebut tempat putra mahkota saat ini. Bagaimanapun, putra mahkota tidak terlalu terkenal. Putra mahkota saat ini dipilih hanya karena dia adalah putra tertua raja. Raja Bai bisa melepaskan putra mahkota itu dari alasnya kapanpun dia mau. Bai Wei melihat bayangan Alpha dari Extreme King pun. Dia sepertinya mempelajari sesuatu saat dia menatap. Dia mengikuti apa yang dia lihat di langit dan mulai bergerak, pukulan demi pukulan. Pukulannya dimulai dengan sangat rumit, tetapi menjadi sangat sederhana. Pukulan terakhirnya menjadi Shocking Sky pun paling dasar. Tapi tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu menjadi lebih dekat dengan bayangan Alpha mereka. Kaca. Semacam kunci di dalam Bai Wei tampaknya telah rusak. Tubuh aslinya menjadi tubuh astral, tetapi perkembangannya tidak berhenti di situ. Mengikuti pukulan bayangan Alpha, tubuh Bai Wei terus meningkat. Dia dengan cepat akan memiliki tubuh surgawi. Ini tidak hanya terjadi pada Bai Wei saja. Seluruh Extreme King, setiap orang yang berlatih Shocking Sky pun atau sejenisnya, mulai mendapatkan kekuatan karena bayangan itu. Banyak elit melanggar batas mereka, dan bahkan kelas raja dan jenis dewa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jadi ini adalah kekuatan dari Alpha legendaris kita. Dia sangat suci. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengklaim patung Alpha? Semua orang terkejut sekaligus gembira dengan pergantian peristiwa ini, dan mereka berdiskusi sengit di antara mereka sendiri. Kandidat yang paling mungkin, menurut mereka, adalah Bai Wuchang.
Tapi dia sudah mengklaim patung untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia diizinkan kembali ke pavilion untuk mengambil yang lain, jadi itu tidak mungkin dia. Keluarga bangsawan lainnya juga kuat. Tidak ada yang bisa menebak siapa orang itu. Hanya ekspresi Bai Ling Xuang yang bertentangan. Dia tahu Bai Yi berada di pavilion pada saat itu, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana Bai Yi, dari semua orang, bisa membuka patung alfa. Itu tidak mungkin Bai Yi. Mungkin ada beberapa anak kerajaan lain di dalam pavilion. Bai Ling Xuang mengertakkan gigi saat berbicara. Cahaya yang datang dari pavilion mulai memudar, membawa bayangan alfa bersamanya. Banyak bangsawan dan elit Extreme King melihat ke arah pavilion. Mereka ingin tahu siapa yang mengklaim patung alfa itu. Raja Bai ada di dalam istana, sedang bermain catur. Dia memegang salah satu keping di tangannya, lupa, saat dia menatap ke arah pavilion. Selamat, Baginda, karena memiliki putra yang sebaik ini. Orang yang sedang bermain dengan Raja Bai tersenyum. Guru, menurutmu pangeran mana itu? Raja Bai bertanya dengan datar, meletakkan bidak catur putih. Itu adalah guru nasional Extreme King, yang dikenal sebagai Ancient Abyss, yang bermain catur dengannya. Guru itu tampak seperti pria berusia 40 tahun. Dia terlihat cukup tampan dengan janggut kecilnya, tapi itu membuatnya terlihat lebih tua. Meski begitu, dia terlihat cukup melamun dan ringan. Ancient Abyss membungkuk dan berkata, aku tidak tahu. Raja Bai tidak bertanya lagi. Dia melihat ke arah pavilion, menunggu pangeran atau putri yang mengklaim Raja Alpha muncul. Han Sen, di pavilion Extreme King, terkejut. Dia hanya menginginkan hadiah kecil atas usahanya dengan patung itu. Dia tidak bermaksud untuk menarik banyak perhatian, dan sekarang dia mengerutkan kening dengan cemas. Jika dia benar-benar Bai Yi, dia pasti sangat senang. Tapi dia hanya menyamar sebagai Bai Yi, dan sekarang dia telah menyebabkan begitu banyak gangguan, semua orang pasti akan mengalihkan fokus mereka padanya. Peluangnya untuk diekspos sekarang sangat tinggi. Apa yang sudah selesai, jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Aku akan mengambil itemnya sekarang. Han Sen melihat ruang di dalam patung alfa. Pembukaan telah terungkap. Bab 2332 Harta Karun Extreme King Alpha. Melalui lubang itu ada lubang persegi yang menampung kotak kayu seukuran bola sepak. Han Sen mengeluarkan kotak itu, dan patung itu kembali seperti semula ketika dia pertama kali melihatnya. Han Sen kembali duduk di depan patung. Ia tidak memiliki indera kehidupan seperti sebelumnya. Tampaknya patung itu benar-benar telah menjadi seperti yang seharusnya, patung. Tidak ada makna tersembunyi lebih jauh dari keberadaannya, dan labu di tangan patung tidak memunculkan perasaan keakraban seperti yang pernah dimilikinya. Patung itu benar-benar hanya bisa diaktifkan sekali. Han Sen sedang melihat kotak kayu itu. Dia berpikir, inilah yang ditinggalkan oleh Alpha dari Extreme King. Pasti tidak bisa menjadi sesuatu yang timpang. Itu pasti senjata dewa atau sejenisnya. Petik 2. Kotak itu tidak dikunci, dan ketika Han Sen membukanya, dia terkejut. Kotak kayu itu berisi labu giok seukuran tangan Han Sen. Itu tampak seperti kristal hijau. Kristal itu tampak transparan, tetapi Han Sen tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Labu giok ini pasti diukir. Itu bukan makhluk. Mungkin itu botol yang berbentuk seperti labu. Han Sen mengeluarkan labu giok dari kotak, tapi labu itu seluruhnya utuh. Tidak ada lubang atau jahitan yang bisa dia temukan. Menilai dari berat dan rasanya, itu tidak terlihat hampa. Itu terbuat dari batu giok padat. Han Sen melihat labu hijau itu, dan ketika dia melihat ke bawahnya, jari-jarinya gemetar. Bagian bawahnya datar, dan beberapa kata terukir di atasnya. Hanya untuk pemimpin sekret. Han Sen mendapat kejutan yang tepat setelah membaca kata-kata itu. Sejauh yang Han Sen tahu, hanya ada satu, pemimpin sekret. Dan benda ini berasal dari Alpha Extreme King. Ini tidak mungkin item tanpa nama, tidak berarti. Apakah Alpha dari Extreme King terhubung dengan pemimpin sekret? Jika tidak, mengapa Extreme Kibak Alpha memiliki item milik pemimpin sekret? Mungkin Extreme King Alpha menerimanya beberapa saat setelah pemimpin sekret meninggal. Aku masih berpikir mereka berhubungan, pikir Han Sen dalam hati. Han Sen membalik labu giok di tangannya untuk mempelajarinya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Terserah, aku akan membawanya dulu untuk saat ini. Han Sen memasukkan labu giok ke dalam saku dadanya. Kemudian dia mengambil kotak kayu itu dan keluar dari pavilion. Dia tahu banyak orang akan mengawasi pavilion, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Dia akhirnya harus keluar. Meskipun dia telah melalui banyak hal, dalam menghadapi hal seperti ini, bahkan Han Sen pun cukup gugup. Dia tidak bisa memastikan untuk menghindari eksposur sekarang, dengan semua mata mengawasinya dan penyamarannya sebagai Bai Yi. Bai Yi, dia adalah orang yang, ketika Han Sen keluar dari pavilion, semua elit Extreme King terkejut. Banyak orang tingkat tinggi tahu bahwa Bai Yi telah menggunakan Return to Origin pada Han Sen. Satu-satunya orang yang tidak tahu Bai Yi sekarang tampak seperti Han Sen adalah sedikit yang tidak membaca berita.
Bahkan jika mereka tahu dia adalah Bai Yi, mereka tetap terpana. Bahkan Raja Bai dan Ancient Abyss sangat terkejut. Mereka tidak mengira Bai Yi yang memahami patung itu. Memang itu kejadian langka, kata Raja Bai sambil memperhatikan. Hanya itu yang dia katakan, dan tidak ada yang tahu persis apa yang dia maksud dengan ucapan samar itu. Ancient Abyss memandang Hansen. Kemudian, dia kembali ke Raja Bai. Betapa beruntung. Selamat, Yang Mulia. Petik 2. Keberuntungan tidak ada hubungannya dengan itu, kata Raja Bai dengan suara dingin. Elit lainnya bahkan lebih terkejut daripada Raja Bai. Ketika Bai Wei melihat ke arah Hansen, dia merasakan kebingungan emosi yang kompleks. Wajah Bai Lingxuang terus berubah dan bergerak-gerak. Ketika Miss Mirror memandang Hansen, dia mengerutkan kening dalam pikirannya. Di antara Extreme King, hari itu akan dikenang karena wahyu yang menakjubkan. Pangeran 16, Bai Yi, telah mengklaim patung Alpha. Itu seperti keajaiban. Patung Alpha telah ada di sana selama miliaran tahun, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Dan Pangeran 16, Bai Yi, yang sudah memiliki reputasi buruk, adalah orang yang mengklaimnya. Setiap orang memiliki kaus kaki yang terlepas. Saat Hansen menaiki Blood Kirin kembali ke planet Water Zone, bahkan Putri Lan Haixin mau tidak mau menatapnya dari atas istana. Lan Haixin tidak mengerti bagaimana Bai Yi bisa mengklaim patung Raja Alpha. Dia merasa sangat sulit untuk percaya. Hansen kembali ke gedung kecilnya, menutup pintu, lalu mulai bermain dengan labu gioknya. Selain dari kata-kata yang menyebutkan itu hanya untuk pemimpin sekret, tidak ada hal lain yang istimewa tentang itu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan khusus apapun yang berada di dalamnya, meski mencarinya selengkap mungkin. Hansen telah melihatnya dengan kupu-kupu mata ungu, dan tidak ada yang bisa disaksikan. Tapi, itu membuktikan bahwa labu giok itu tidak biasa. Sayang sekali Bauer sedang menyamar dengan Lan Haixin. Akan lebih bagus jika dia ada di sini. Labu patung sangat mirip dengan Bauer. Mungkin labu giok benar-benar ada hubungannya dengan dia, Hansen merenung. Ayah, saat Hansen melamun, Bauer melompat ke arahnya, memegang berbagai paket di lengan kecilnya. Bauer, kenapa kamu kembali? Hansen kaget. Bauer memegang banyak makanan, dan tidak ada barang yang terlihat murah. Pakaiannya juga sangat cantik, dan jelas mengikuti tren mode sirene. Aku merindukanmu, ayah. Bauer melompat ke dada Hansen dan mengusap wajahnya ke wajah Hansen. Ayah juga merindukan Bauer. Tapi Bauer, apakah orang-orang Lan Haixin melihatmu datang? Hansen berharap Bauer bisa mendapatkan beberapa informasi saat dia pergi. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat aku. Bauer memberikan makanan itu kepada Hansen. Kamu pasti makan makanan yang tidak enak saat kamu sendirian. Izinkan aku memberi kamu barang bagus. Petik 2. Bagus, kamu sangat baik. Kamu adalah putri terbaik yang bisa diminta seorang ayah. Hansen dengan riang menerima makanan itu dan mulai makan. Karena penasaran, dia menyerahkan labu giok kepada Bauer. Bauer, apakah kamu mengenali apa ini? Bauer menerima labu giok dan mengguncangnya. Kemudian, dia membaliknya. Sesuatu seperti air mengalir dari labu giok. Hansen kembali terkejut. Dia mengira labu giok itu padat. Dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam. Cairan yang keluar dari labu tampak seperti air, padahal sebenarnya bukan. Saat cairan keluar, itu tidak mengalir ke lantai. Itu melayang di udara, dan itu tampak seperti peri mengambang. Alih-alih membelah menjadi tetesan, peri itu bersatu dalam satu kolam apung. Itu terlihat mirip dengan Hansen yang menggunakan tubuh Raja Air asli. Apa ini? Hansen kembali terkejut. Bantu ayah mandi, Bao mengarahkan peri air saat dia memegang labu. Peri air mendatangi Hansen dan menanggalkan semua pakaiannya. Kemudian dia memutar jarinya, dan udara air menyelimuti seluruh tubuh Hansen. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada di pelukan mata air alami. Bab 2333 Peri Air. Peri air duduk di belakang Hansen dan memijat bahunya. Hansen benar-benar menikmati pijatan itu, tetapi dia kecewa dan mau tidak mau berkata, itu hanya seorang pelayan. Butuh banyak pekerjaan bagi Hansen untuk masuk ke pavilion, dan dia juga mempertaruhkan eksposur. Tidak ada gunanya jika dia hanya mendapatkan seorang gadis pelayan untuk usahanya. Bauer menyandarkan kepalanya ke samping dan berkata, aku tidak tahu, tapi menurutku dia punya fungsi lain. Bisakah dia bertarung? Hansen bertanya. Bauer mengangkat labu dan menunjuk ke kursi. Dia berteriak, pukul. Peri air segera pergi ke kursi, tetapi tubuhnya yang berair pecah begitu dia bersentuhan dengannya. Kursi itu bergerak sedikit, tapi tidak ada kerusakan permanen yang terjadi. Sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Bauer menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa menjadi hamba dari pemimpin sekret. Alpha Extreme King pasti tidak akan seburuk ini, meninggalkan barang yang begitu lemah untuk anak-anaknya. Hansen memandang peri air. Bauer meminta peri air untuk memijatnya. Peri air segera menuruti arahan, jadi sepertinya dia tidak memiliki kemauan sendiri.
Itu adalah boneka kelas atas. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat peri air dengan lebih baik, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Tubuh peri air adalah zat energi, dan dibangun dengan sangat rapat. Tampaknya mengandung kekuatan dewa, yang belum pernah dilihat Hansen sebelumnya. Aneh, kekuatan yang begitu kuat, tapi mengapa tidak menimbulkan kerusakan? Apa yang sebenarnya dilakukan benda ini? Hansen berpikir sendiri saat dia melihat peri air. Setidaknya Bauer bersenang-senang dengannya. Saat peri air mengusap bahunya, Bauer juga memerintahkannya untuk mulai memberinya makan. Bauer, bagaimana cara aku memanfaatkan labu giok ini? Hansen bertanya setelah berpikir sejenak. Mungkin menggunakan labu itu sendiri akan membuat dia menyelidikinya lebih jauh. Mudah, tuangkan energi kamu ke dalam labu. Bauer memberikannya kembali kepada Hansen. Setelah labu lepas dari tangan Bauer, peri air hancur dan kembali ke labu giok seperti cairan. Hansen mencoba memasukkan kekuatannya ke dalam labu giok, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian dia mencobanya lagi, dan ketika dia memasukkan kekuatannya ke dalamnya, labu giok itu bekerja. Peri air mengikat dirinya pada keinginan Hansen dan muncul dari labu giok. Hal ini aneh, tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Hansen mencoba beberapa perintah, memastikan dia bisa mengendalikan peri air. Kemudian, dia menyingkirkan labu giok dan peri air. Bauer, apakah kamu mendapatkan informasi dari waktu kamu dengan Lan Haixin? Hansen bertanya pada Bauer. Bauer mengangguk dan berkata, dia dan Bai Yi mengadakan pertemuan yang dijadwalkan untuk tanggal 9 bulan depan. Mereka akan membuka relik itu, dan dia mengatakan Bai Yi memiliki gen ras lain di dalam dirinya. Tapi gennya belum lengkap. Dia mengatakan kemungkinan relik itu akan memilih Bai Yi rendah. Dia pikir dia akan bisa mengendalikan relik itu. Petik 2. Apa dia memberitahumu apa relik itu? Hansen bertanya lebih lanjut, senang dengan berita itu. Tidak, Bauer menggelengkan kepalanya dan menelan beberapa makanan. Baik, terus kumpulkan semua informasi yang kamu bisa. Setelah kamu menemukan sesuatu, coba temukan cara untuk menghubungiku, kata Hansen sambil tersenyum. Aku berjanji akan melakukan itu. Bauer terlihat sangat serius, dan dia memberi hormat pada Hansen. Baik, kamu adalah kebanggaan rakyat dan bangsa, dan kamu adalah kebanggaan ayahmu juga. Hansen meyakinkan Bauer untuk kembali. Kemudian, dia memikirkan tentang apa yang mungkin perlu dia lakukan sendiri. Burung merah kecil mengikuti Bauer, tapi Hansen tidak mengkhawatirkannya. Hansen paling khawatir tentang konsekuensi dari hari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa membuka patung alfa akan menyebabkan begitu banyak masalah, dan saat ini, seluruh masyarakat Extreme King masih menghadapi keterkejutan mereka. Banyak mata akan fokus padanya di masa mendatang. Mempertimbangkan kebanggaan dan keinginan Bai Yi untuk diperhatikan, dia tidak akan merendahkan profil setelah tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Aku harus pergi ke suatu tempat. Hansen mulai memikirkan kemana dia harus pergi. Hansen melihat Blood Kirin, dan kemudian matanya menjadi cerah. Iya, aku harus mendaftarkan Blood Kirin sebagai pengawal kerajaan. Lalu, aku bisa pergi ke King's Garden untuk mencuri akar utama Raja Naga. Hanya pangeran dan putri yang diizinkan pergi ke King's Garden. Tidak ada seorang pun di sana yang didewakan. Aku masih tidak bisa mengungkapkan diri aku, tapi setidaknya aku tidak akan dibiarkan terbuka kepada orang-orang yang paling mungkin melihat melalui penyamaran aku. Dan aku bisa mencuri banyak sumber daya. Benar, aku harus melakukan itu. Aku harus pergi ke King's Garden. Petik 2. Setelah Hansen mengatakan itu, dia membawa Blood Kirin bersamanya dan mendaftarkannya sebagai penjaga kerajaan. Lalu, dia bergegas ke King's Garden. Pangeran, Bai Yi telah meninggalkan rumah. Dia mengambil Blood Kirin untuk mendaftar sebagai pengawal kerajaan. Dan sekarang, dia pergi ke King's Garden. Petik 2. Putriku, Bai Yi membawa Kirin darah ke King's Garden. Laporan yang sama disampaikan ke setiap istana. Banyak pangeran dan putri sekarang berlomba ke King's Garden. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan Bai Yi. Gagasan bahwa dia telah mengklaim patung alfa itu terlalu aneh, dan banyak anak kerajaan mengira itu mencurigakan. Dia keluar, aku ingin melihat apakah ini benar-benar Bai Yi, atau apakah itu benar-benar Hansen. Miss Mirror memegang cermin besar yang mencerminkan gerakan Hansen di dalam King's Garden. Dia memberi perhatian khusus pada cincin yang masih dikenakan Hansen. Setiap beberapa detik, Miss Mirror akan mengalihkan pandangannya untuk melihat cincin itu. Kemudian, dia tanpa sadar menyentuh cincin yang sama yang dia pakai di jarinya sendiri. Hansen pernah pergi ke sana bersama Bai Wei sekali, jadi dia tahu jalan yang harus ditempuh. Dia membawa Blood Kirin ke King's Garden. Hansen tidak menyukai naga berjanggut, dan dia mengendarai Blood Kirin menuju pohon raja. Dia ingin menemukan salah satu raja naga akar utama yang tebal itu. Tapi begitu Blood darah mulai bergerak, beberapa bayangan muncul di hadapan mereka. Hansen memeriksanya dan menyadari itu adalah sekelompok orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengenali beberapa dari mereka dari informasi yang diberikan Tuan White padanya.
Yang pertama adalah Pangeran Swordstar. Dia adalah anak kerajaan ke-47, dan dia adalah adik laki-laki Bai. Tapi dia bukan dari ibu yang sama. Brother 47, kenapa kamu menghalangi jalanku? Han Sen bertanya, ekspresinya suram. Pangeran Swordstar tersenyum. Dia tampak cukup tampan ketika dia berkata, aku di sini untuk memberi selamat kepada kamu, Brother 16, karena telah memperoleh pemahaman tentang Alpha Extreme King. Dan aku penasaran apa yang ditinggalkan Extreme King Alpha di pavilion. Aku harap kamu bisa memberitahu aku. Petik 2. Dan bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Han Sen bertanya sambil terkekeh. Maka adik laki-laki ini harus memberimu pelajaran, kata Pangeran Swordstar dingin. Kamu tidak layak menantangku. Kalahkan penjagaanku dulu, jawab Han Sen dengan angkuh. Blood Kirin meraung. Kabut merah menutupi tubuhnya, memberikan tekanan kuat ke area sekitarnya. Bayangan darah datang tepat untuk Pangeran Swordstar. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki penjaga. Wajah Pangeran Swordstar tidak berubah. Tanpa perintah, pengawalnya sendiri melompat keluar untuk melawan Blood Kirin. Bab 2334 Area Darah. Kelas Raja dibagi menjadi 9 tingkatan yang berbeda. Menjadi setengah dewa membutuhkan seseorang untuk menembus ke 9 tingkatan. Penghalang lebih lanjut harus dilampaui sebelum seseorang dapat menjadi dewa sepenuhnya. Alih-alih dikenali secara terpisah, 9 tingkatan ini biasanya hanya dikelompokkan di bawah kelas Raja. Kekuatan Area of Effect Raja tumbuh dengan setiap tingkatan yang dilampaui. Blood Kirin telah menyelesaikan ke-9 tingkatan, bagaimanapun juga itu adalah setengah dewa. Penjaga Pangeran Swordstar juga merupakan elit setengah dewa. Beraninya kau bersikap sangat buruk di depan seorang pangeran. Penjaga setengah dewa itu membuat suara sapi melenguh. Dia kemudian melepaskan area Raja Kuning, yang tumpang tindih dengan area darah Blood Kirin. Penjaga itu mengangkat kapak di tangannya dan berlari ke depan untuk memukul Blood Kirin. Area darah digabungkan dengan area kuning, dan kedua penjaga saling terpengaruh. Tiba-tiba beban jatuh di tubuh Blood Kirin, seolah-olah tubuh itu tiba-tiba memikul beban gunung. Area kuning dikaitkan dengan elemen bumi, dan itu menciptakan tekanan elemen tanah di dalam zonanya. Raja dengan tubuh yang buruk bisa saja menemukan diri mereka dihancurkan oleh tekanan itu. Saat Blood Kirin ditekan oleh kekuatan bumi, kapak penjaga datang menuju makhluk itu seperti gunung. Itu bertujuan untuk turun ke kepala Blood Kirin. Tenaga yang digunakan akan cukup untuk membelah seluruh planet menjadi 2. Mengaum. Blood Kirin meraung. Alih-alih mencoba menghindari serangan, ia menggunakan tanduknya sendiri untuk memblokir kapak yang jatuh. Ledakan. Darah dan kekuatan kuning melonjak satu sama lain. Tanduk Blood Kirin mampu memblokir kapak besar, menjaga kapak tetap tinggi. Penjaga setengah dewa itu meraung. Dia berjuang untuk mendorong kapak besarnya ke bawah lebih jauh, karena kedua kekuatan itu terus saling bertabrakan di daerah tersebut. Han Sen dan Pangeran Swordstar memperhatikan keduanya dari jauh. Tiba-tiba, ledakan besar berwarna merah dan kuning mengguncang daerah tersebut. Blood Kirin mampu melewati penjaga setengah dewa. Ketika cahaya ledakan memudar dan penonton dapat melihat lagi, mereka segera menyadari bahwa sisik leher Blood Kirin robek. Ada celah besar di atasnya, dan darah Kirin mulai menetes perlahan di dadanya. Pelindung dada dari armor penjaga setengah dewa juga telah rusak. Dia telah dipotong, dan dia juga berdarah. Tubuh yang sangat kuat. Kamu tidak mati setelah menerima pukulan dari Open Sky Axe-ku, tapi tetap saja, kamu akan mati hari ini, penjaga setengah dewa itu berteriak dengan ganas. Open Sky Axe miliknya menghasilkan cahaya yang menakutkan, dan itu datang lagi ke arah Blood Kirin. Blood Kirin menundukkan kepalanya, matanya tampak merah, kemudian mata menjadi lebih gelap dan lebih gelap, sampai akhirnya tampak hitam. Han Sen memahami Blood Kirin dengan baik, dan dia tahu sekarang bahwa itu benar-benar marah. Udara darahnya akan menjadi gila. Itu seperti bom nuklir yang hampir meledak. Saat penjaga setengah dewa melompat ke arahnya, Blood Kirin tidak mengelak. Ia mengangkat kepalanya dan menatap penjaga itu. Udara darah di matanya akan meletus seperti gunung berapi. Blur. Kekuatan dari mata Blood Kirin tidak meledak seperti yang diharapkan Han Sen. Dada penjaga lainnya tiba-tiba mulai pecah dengan darah. Open Sky Axe miliknya tidak turun seperti yang direncanakan. Darah menyembur dari lukanya seperti pegas, dan semua orang yang menonton pertarungan itu terlihat kaget. Penjaga setengah dewa itu dengan cepat mencoba mengeluarkan kekuatan untuk menghentikan kehilangan darahnya. Tapi itu usaha yang sia-sia. Darah masih mengalir keluar dari dadanya, lalu berubah menjadi kabut dan langsung mengalir ke Blood Kirin, di mana Blood Kirin segera menyerapnya. Luka di leher Blood Kirin segera menutup seolah-olah tidak pernah ada. Blood Kirin meraung seperti singa. Itu menjadi bayangan darah, lalu terbang ke penjaga setengah dewa. Penjaga yang setengah dewa itu berdarah, dan wajahnya tampak terkejut pada pergantian peristiwa. Dia meraung sebagai jawaban dan mengayunkan Open Sky Axe-nya ke Blood Kirin sekali lagi, dengan putus asa berusaha menebas Blood Kirin yang masuk. Blood Kirin tidak berusaha menghindari kapak besar, dan juga tidak mencoba menggunakan cakarnya untuk memblokir pukulan itu.
Binatang itu membiarkan kapaknya menghantamnya dan memotong celah yang dalam di sisiknya. Namun, pada saat yang sama, darah di cakar menyentuh lawannya. Saat penjaga itu berteriak, darahnya menyembur seperti air mancur panas. Blood Kirin membunuh mengabaikan pukulan panik kapak, menggunakan sisiknya untuk menyerap serangan saat cakarnya terus merobek baju besi penjaga dan merobek dagingnya. Cakar Blood Kirin meninggalkan bekas di seluruh tubuh ksatria itu, dan darah mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Darahnya seperti gunung berapi, dan tidak ada yang bisa menghentikan letusan itu. Hansen menyeringai saat dia melihat. Area darah Blood Kirin adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Hansen beruntung karena Blood Kirin bukanlah musuhnya. Sebaliknya, ketika penjaga itu memukul Blood Kirin dengan kapak besar, sekarang bisa sembuh dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, penjaga setengah dewa itu rusak. Dia berteriak terus-menerus saat dia mencoba untuk pergi, tapi di bawah cengkeraman area Blood Kirin, dia kehilangan terlalu banyak darah. Kekuatannya sekarang lemah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berlari. Blood Kirin itu seperti serigala. Itu seperti harimau. Makhluk itu melompat ke arah pria itu, lalu melepaskan lengannya dan menelannya. Suara berderak datang dari makhluk itu saat menikmati camilannya. "Pangeran, selamatkan! Selamatkan aku!" Setengah dewa berteriak pada Pangeran Swordstar. Pangeran Swordstar merasakan hawa dingin yang pahit menyerangnya setelah melihat semua ini. Kekejaman Blood Kirin mengejutkannya dan semua penjaga lainnya. Sebelum Pangeran Swordstar bisa mengatakan apapun, Blood Kirin mengambil penjaga di mulutnya dan memakannya utuh. Seorang elit setengah dewa telah sepenuhnya ditelan oleh Blood Kirin. Teriakan terakhir pria itu masih menggema di telinga penonton yang ketakutan. "Bayi, kamu membunuh pengawalku." Pangeran Swordstar terlihat sangat sakit. Matanya menatap kosong ke depan. "Itu hanya penjaga, dan dia meninggal. Apa masalahnya? Jika kamu tidak senang, Blood Kirin bersedia mendengar keluhan kamu. Pergi dan bunuh dia, jika kamu berani," jawab Hansen datar. "Kamu," wajah Pangeran Swordstar menjadi gelap. Dia bukan setengah dewa. Dia hanya memiliki 2 penjaga setengah dewa dalam pengawalnya, dan sekarang salah satu dari mereka telah dimakan oleh Blood Kirin. Mengirim satu sama lain ke medan tidak akan membantu. Pangeran dan putri lainnya menyaksikan pertarungan dari jauh, menatap cemburu pada Blood Kirin. "Aku tidak menyangka Xenogenik Hansen akan begitu kuat, itu seperti sudah didewakan. Aku tidak percaya Asteris Sole Bai bisa mengklaimnya." Ketika Bai Lingsuang melihat pertunjukan Blood Kirin, pemandangan itu membuatnya menggerutu dengan marah. "Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Brother 47, maka sebaiknya aku segera berangkat." Hansen memasang Blood Kirin lagi dan memandang Pangeran Swordstar dengan jijik. Kemudian dia menuju ke pohon raja. Wajah Pangeran Swordstar terus berputar melalui sejumlah emosi, tetapi dia melepaskan Hansen dan tidak mendesak untuk bertarung lagi. Pangeran Swordstar tidak ingin melanjutkan kontes, tetapi Bai Lingsuang dan anak-anak kerajaan lainnya masih mengikuti Hansen. Mereka bisa melihat dia semakin dekat dengan pohon raja. Apakah dia akan berlatih di depan pohon raja? Bai Lingsang mengerutkan kening, ekspresinya berubah menjadi aneh. Hansen mengira dia akan menemukan lebih banyak Raja Naga Akar Utama lebih dekat ke pohon, tetapi bukan itu masalahnya. Tanah yang paling dekat dengan pohon raja berbeda, dan anak-anak kerajaan yang normal tidak akan berani mendekatinya. Itulah mengapa Bai Lingsuang terlihat sangat terganggu. Bab 2335 Perlindungan Raja, Subscribe Penatua. Pangeran Swordstar menatap marah ke punggung Hansen. "Ayo pergi." "Pangeran, kamu akan pergi begitu saja?" Penjaga Pangeran Swordstar yang tersisa tampak marah saat dia berbicara. Pangeran Swordstar berkata dengan dingin, "Orang-orangku tidak akan mati untuk apa-apa. Dia berani membunuh di King's Garden, dan Kirin Dara akan mati. Ayo pergi ke pengadilan hukuman." Petik 2. Hansen mengendarai Kirin Dara ke pohon raja. Dalam hatinya, dia berpikir, keinginan Kirin Dara untuk membunuh terlalu kuat. Jika dia ingin membunuh, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghentikannya. Untungnya, itu hanya seorang penjaga. Aku bisa bernegosiasi dan menjelaskan tindakannya. Petik 2. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke pohon raja, Hansen tidak dapat menemukan naga Raja Akar Utama. Hansen terus bergerak maju. Naga Raja Akar Utama muncul di lokasi yang berbeda setiap saat. Namun, Hansen tidak beruntung hari ini. Dia tidak bertemu dengan mereka dalam perjalanan. Namun, ada banyak pangeran dan putri yang mengikutinya. Hansen kebanyakan mengabaikan kehadiran mereka, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa mereka telah mundur dan berhenti mengikutinya ke depan. Itu sedikit mengkhawatirkan. Hansen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia dekat dengan pohon raja. Itu sangat tebal, seperti pilar raksasa di depannya. Ada 100 mil tanah antara dia dan pohon itu. Hansen bisa melihat ada beberapa kerutan di kulit pohon yang seluas seluruh lembah. Tapi Raja Naga yang dia lihat tidak sebesar itu. Hansen memperlambat kecepatan pendekatannya. Tempat ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Semakin dekat ke pohon tidak membuatnya menemukan lebih banyak lagi naga Raja Akar Utama.
Hansen segera menemukan Raja Naga, dengan seorang pria berjubah putih berdiri di depannya. Hansen mengingat informasi yang diberikan kepadanya oleh Tuan White, dan dia dengan cepat mengenali pria itu. Pangeran 17, Bai Qingxia, dikenal sebagai pria tercantik di seluruh kerajaan raja. Pria itu sangat tampan sehingga ketampanannya membuatnya hampir tak terkalahkan. Sementara Qingxia sangat tampan, legenda juga mengatakan bahwa dia cukup lemah. Ibunya terluka saat dia hamil, dan bayinya juga terluka. Jadi, dia lahir rusak. Dia adalah orang yang sangat lemah di antara raja ekstrim, dan tubuhnya tidak seperti salah satu garis keturunan bangsawan. Dia lebih lemah dari orang biasa. Pangeran Qingxia sangat tampan, tetapi dia tidak pandai dalam hal apapun kecuali menjadi ayah candi. Dia tidak ikut memperebutkan otoritas. Jika ada yang menyebut dia dalam percakapan, itu hanya untuk membicarakan wajahnya. Brother Seventeen, apa yang kamu lakukan? Hansen menunggangi kirin darah ke Pangeran Qingxia, tetapi pria itu tidak menanggapi. Hansen ingin tahu mengapa Pangeran Seventeen adalah satu-satunya orang di sana, semua anak kerajaan lainnya telah pergi. Mata Pangeran Qingxia seperti bintang, dan fitur wajahnya tajam. Dia seperti ukiran, dibuat dari balok marmer. Tapi dia tidak terlihat baik. Bahkan, dia tampak pucat dan mual. Dia tidak menyangka Hansen mendekat dan berbicara dengannya. Pangeran Qingxia memandang Hansen dan berkata, "Aku di sini untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Wen. Bukankah kamu melakukan hal yang sama, Brother 16?" Petik 2. Aku hanya jalan-jalan. Hansen merasa dia tidak datang pada waktu yang tepat. Dia tidak tahu apa artinya, perlindungan dari Raja Wen. Mungkin itu ada hubungannya dengan tulisan raja di atas daun raja, tapi bagaimana itu akan membantunya? Apakah dia akan memetik daun dari pohon raja? Hansen berpikir sendiri. Pangeran Qingxia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersembunyi karena kamu ada di sini sekarang. Jika kamu cukup kuat untuk mengklaim patung alfa, maka tentu saja kamu bisa mendapatkan perlindungan dari King's Cover. Jika kamu menginginkan King Ese, maka aku tidak akan mengganggu kamu. Aku akan terus berjalan-jalan," kata Hansen, lalu bersiap untuk berangkat. Dia belum menemukan cara untuk mendapatkan King Ese, dan jika dia tidak berhati-hati, dia bisa berisiko ketahuan. Dia harus keluar dari sana sekarang dan mencari tahu tentang King Ese nanti. Pangeran Qingxia tiba-tiba melompat. Tubuhnya berteleportasi di depan Hansen, menghalangi kepergiannya. "The King Ese belum bangun. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa memahami patung alfa. Tolong ajari aku, Brother 16, kata Pangeran Qingxia. Sebelum Hansen setuju, dia menamparkan Hansen. Jari-jarinya panjang, dan bersinar terang. Itu pemandangan yang indah, tapi entah kenapa, itu tetap maskulin pada saat yang sama. Hansen melihat tamparannya dan memperhatikan betapa ringannya tamparan itu, dan betapa tidak adanya kekuatan. Namun meski begitu, langkah tersebut terasa seolah akan sangat sulit untuk diprediksi. Hansen kaget karenanya. Orang-orang mengatakan Pangeran Qingxia cukup lemah, dan akan sulit baginya untuk berevolusi. Tapi sekarang, menurut aku klaim itu tidak benar. Tamparannya adalah sesuatu yang sangat spesial, Hansen mengerutkan kening. Kirin darah duduk dan meraung. Makhluk itu ingin menerkam, tetapi Hansen langsung mencegahnya. Ada aturan di Taman Raja yang melarang pembunuhan. Itu dimaksudkan untuk melindungi pangeran dan putri saja. Ada beberapa pilihan jika seorang penjaga terbunuh, tetapi membunuh seorang pangeran tidak hanya akan membuat Kirin darah dihukum, Hansen juga akan begitu. Setelah menghentikan Kirin darah, Hansen melompat dari punggung Kirin darah dan meninju Pangeran Qingxia. Tinjunya terbang ke depan dalam pukulan langit mengejutkan Raja Ekstrim yang biasa. Dia telah mempelajarinya dari patung alfa. Raja Ekstrim lainnya hanya melihat bayangan, tetapi Hansen telah menyaksikan patung alfa benar-benar melakukan keterampilan itu. Pang! Tinju dan telapak tangan saling berhadapan. Hansen dan Pangeran Qingxia merasakan tubuh mereka bergetar saat mereka didorong mundur. Tak satu pun dari mereka di atas angin. Pukulan Hansen termasuk kekuatan tubuh Raja Air asli. Meskipun hanya di tingkat pertama dari kekuatan area, itu masih cukup kuat, dan Pangeran Qingxia bisa melawan Hansen secara setara. Sepertinya desas-desus tentang tubuh lemah Pangeran tidak cukup akurat. Extreme King memang punya banyak elit. Aku tidak pernah bisa meremehkan siapapun. Hansen kaget. Banyak pangeran dan putri menonton dari kejauhan, dan mereka terkejut lagi. Bai Yi terkenal sangat ceroboh dan sangat rakus. Bai Qingxia dikenal sangat lemah dan sakit. Bagi dua pangeran seperti itu untuk bertarung di bawah pohon raja cukup aneh. Ini mungkin akan menjadi konflik yang bisa dimengerti jika itu terjadi di tempat lain, tetapi pohon raja hanya berjarak 100 mil. Kedua pangeran itu berada di bawah pelindung raja. Bahkan orang jenius seperti Bai Wuchang dan Bai Ling Xuang tidak akan memasuki tempat itu. Dan kedua pangeran itu punya. King's Cover bukanlah tempat yang berbahaya, tapi memiliki berkah udara raja dari pohon raja. Jika pohon raja memberi mereka persetujuan, mereka akan mendapatkan perlindungannya. Mereka akan dilindungi oleh raja. Jika mereka tidak disetujui,
maka mereka hanya akan berdiri di sana dan tidak akan terjadi apa-apa. Banyak pangeran dan putri berharap mendapatkan perlindungan dari raja, tetapi di tengah ketidakpastian mereka, tidak ada yang mau mencoba. Jika mereka tidak mendapatkan perlindungan King's Cover atau memiliki banyak Kingese, mereka akan ditertawakan karena tidak beruntung. Bab 2336 Kecantikan yang Sakit. Jika seorang pangeran bahkan tidak mendapat restu dari raja di pohon raja, orang akan percaya dia sangat malang. Mereka akan mengira pangeran diganggu oleh kesialan. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa memimpin raja ekstrim dan menguasai dunia yang dikenal. Meskipun perlindungan raja tidak secara akurat mewakili keberuntungan seorang pangeran, itu masih mempengaruhi cara mereka dipandang oleh orang lain. Dengan demikian, anak-anak kerajaan tidak akan mencari perlindungan raja dengan sembarangan. Di era pemerintahan Raja Bao, ada seorang pangeran yang sangat disayangi. Dia sangat cerdas dan petarung yang luhur. Raja Bao sangat menyayanginya, dan banyak bangsawan percaya bahwa pangeran akan menjadi orang yang akan naik tahta dan menggantikan Raja Bao. Bahkan pangeran sendiri percaya dialah orangnya. Dia pikir dia adalah pria yang diberkati dengan keberuntungan dan keberuntungan yang besar. Jadi, dia pergi ke King's Cover untuk menguji keberanian dari keyakinannya. Tapi dia tidak mendapatkan Kingese. Setelah itu terjadi, cinta Raja Bao berubah menjadi masam. Dia tidak mengizinkan pangeran untuk menggantikannya, dan malah menyerahkan mantel itu kepada pria yang sekarang dikenal sebagai Raja Bai. Pangeran tidak kehilangan tahta semata-mata karena kurangnya perlindungan raja, tapi itu adalah salah satu faktor utama yang terlibat. Hal serupa terjadi di setiap era raja ekstrim, hanya dalam derajat yang berbeda-beda. Anak-anak kerajaan yang ingin naik tahta tidak akan berani mengambil risiko ditolak oleh King's Cover, itu adalah anak-anak kerajaan yang tidak ambisius yang lebih bersedia untuk mencoba. Penolakan tidak akan terlalu memengaruhi mereka. Seorang anak kerajaan yang mendapat restu dari 5 raja akan dianggap orang yang beruntung. Mendapat restu dari 9 orang raja berarti seseorang sangat beruntung. Mendapatkan lebih dari 9 adalah sesuatu yang paling rajin, dan itu juga sangat langka. Tetapi bahkan mendapatkan perlindungan lebih dari 9 raja tidak menjamin kesempatan naik tahta. Jadi, perlindungan raja tidak berarti segalanya. Untungnya, Kingese sendiri berguna. Itu bagus untuk dimiliki, jadi lebih banyak lebih baik. Bai Qingxia bergerak seperti awan, mendekati Han Sen. Han Sen mendengus kesal. Setelah dia menggunakan pukulan kejutan langit dari Raja Ekstrim untuk melawan telapak tangan Bai Qingxia, pertarungan berlanjut. Karena mereka terlalu dekat dengan pohon raja, hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah melukainya, jadi mereka menahan kekuatan mereka dan bertarung dengan kekuatan mentah. Hah, Pangeran Qingxia memiliki keterampilan telapak tangan yang hebat. Itu pasti kebencian raja 10 kali. Seorang pangeran berkata tanpa berpikir saat dia melihat ke arah Bai Qingxia. Ini benar-benar heart rate 10 times. Kebencian 1 kali adalah 1 area, sedangkan 10 kali adalah setengah dewa. Aku tidak percaya Bai Qingxia mengetahui hal ini. Dia baru saja menjadi kelas raja, bukan? Dia hanya memiliki kekuatan area times 1. Heart rate 1 times hanya di tingkat pertama, komentar pangeran lainnya. Tapi Bai Qingxia lemah. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mempelajari seni Geno yang begitu kuat sama sekali, kata pangeran lainnya. Bai Lingxuang memperhatikan Bai Qingxia dan mengerutkan kening. Bai Qingxia menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Sepertinya dia datang ke sini untuk mencari perlindungan dari King's Cover. Itu adalah pilihan yang tidak biasa. Kami jelas telah meremehkannya. Hatinya pasti jauh lebih rumit daripada kebanyakan pangeran yang bisa memanfaatkan kekuatan yang kuat. Petik 2. Nona cermin melihat kebencian kali 10 Bai Qingxia dan melihatnya dengan penuh minat. Dia berkata, pangeran cantik ini telah mempraktikkan kebencian kali 10. Dan yang terpenting, ini bukan hanya di tingkat pertama. Ini sangat menarik. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Nona Mirror tertawa dan berkata, bagus. Mari kita lihat bagaimana dia melawan Han Sen. Petik 2. Han Sen menggunakan Extreme King Shocking Sky pun untuk melawan Bai Qingxia. Han Sen terkejut saat mereka bertarung. Kekuatan bertarung pria cantik itu jauh melebihi ekspektasinya. Tangan pria itu bergerak dengan lancar, dan tidak terlihat terlalu kuat. Namun meski begitu, mereka memberikan sensasi kejahatan yang nyata. Han Sen bisa merasakan ini dengan sangat jelas, dan jika dia ceroboh, hanya menerima setengah dari 1 pukulan bisa menghabiskan setengah dari hidupnya. Aneh, mengapa Old 16 hanya menggunakan Shocking Sky pun? Apakah dia hanya mengetahui 1 keterampilan ini? Pangeran 19 memandang dan mengerutkan kening. Pangeran 19 berdiri di samping Pangeran 14 Bai Changlang. Bai Changlang tertawa muram dan berkata, Old 16 sengaja menghina Seventeen. Dia ingin menggunakan Shocking Sky pun untuk mengalahkan Heart Rate times 10. Sikap arogannya kepribadian jelas tidak berubah sedikit pun. Untungnya, Seventeen memiliki tingkat pertama area raja. Jika tidak, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana orang seperti dia bisa mengklaim patung alfa, kata Pangeran 19 dengan mengangkat bibirnya.
Setiap orang pasti akan mendapatkan keberuntungan di beberapa titik. Bai Changlang memandang Han Sen dengan cibiran. Bai Qingxia memperhatikan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mengubah keterampilan telapak tangannya, Han Sen masih hanya menggunakan Shocking Sky pun. Dia menyimpulkan bahwa Han Sen sengaja menghinanya, dan wajahnya yang cantik memerah karena marah. Tiba-tiba, Bai Qingxia mengubah keterampilan telapak tangannya. Keterampilan telapak tangan yang tampak lemah menjadi laser yang bisa menembus alam semesta. Dan sekarang, salah satu serangan itu menuju ke Han Sen. Pukulan itu terlalu cepat, dan seharusnya tidak ada yang bisa bereaksi. Terlalu banyak cinta dan kamu menjadi penuh kebencian. Itu adalah tingkat kedua dari heart rate times 10. Bagaimana mungkin, Bai Qingxia hanyalah raja tingkat pertama. Bagaimana sekarang dia bisa memiliki heart rate 2 times? Pangeran 19 tampak kaget. Wajah Bai Changlang juga berubah. Dia tampak sama tertegunnya. Banyak pangeran dan putri lain yang menatap pertarungan itu tanpa suara. Bai Lingsuang mengerutkan kening. Kurasa kita harus mengucapkan selamat tinggal pada Qingxia yang dulu. Dia telah menggunakan tubuh tingkat pertama untuk menahan kebencian kali kedua. Pasti dibutuhkan kelicikan yang luar biasa untuk menyembunyikan semua kekuatan ini di dalam tubuh yang kita semua anggap sakit dan lemah. Petik 2. Han Sen tidak bergerak. Dia melemparkan Shocking Sky pun lagi, dan tinjunya melawan cahaya yang tajam dan berlawanan. Pang! Kehadiran yang menakutkan meledak. Sinar laser itu dihancurkan oleh tinju Han Sen dan menjadikannya tidak berbahaya. Itu adalah Shocking Sky pun yang sempurna. Tidak heran Brother 16 mengklaim patung alfa, pikir Bai Qingxia, mempertahankan ketenangannya. Dia membalik tangannya, dan kali ini, dari cepat menjadi lambat. Sepertinya dia perlahan mendorong gunung menuju Han Sen. Satu telapak tangan untuk memisahkan siklus siang dan malam. Ini adalah heart rate 3 times. Seorang pangeran terkejut. Bai Qingxia dikenal sebagai si cantik yang sakit. Semua orang percaya, selama bertahun-tahun, bahwa dia lemah. Tapi tiba-tiba, dia meledak dengan begitu banyak kekuatan dan bakat. Heart rate 10 times sangat sulit untuk dipraktikkan, dan itu membutuhkan banyak bakat. Tidak banyak anak kerajaan yang bisa mempraktikkannya, jadi sungguh menakjubkan bahwa Bai Qingxia telah mempelajari keterampilan itu. Sekarang, tubuh tingkat pertama bisa membuat telapak tangan heart rate 3 times membagi siklus siang dan malam. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan ini? Bakat yang menakutkan, pikiran yang sangat dalam, semua mata anak-anak kerajaan berubah saat mereka memandang Bai Qingxia. Mereka pernah memandangnya dengan belas kasihan dan jijik, tapi sekarang tidak lagi. Bab 2337, Subscribe Penatua. Melihat Bai Qingxia memukul dengan telapak tangannya, Han Sen melepaskan pukulan langit mengejutkan lainnya. Dia ingin menggunakan teknik lain, tapi dia baru saja mulai menggunakan penyamaran Bai. Dia belum punya waktu untuk mempelajari keterampilan lain. Dia beruntung mempelajari pukulan ini dari patung Alpha Raja Ekstrim, tetapi menggunakan keterampilan lain mungkin membuatnya terpapar. Shocking Sky pun adalah teknik yang harus dipelajari setiap anggota Extreme King. Meskipun itu dasar, itu masih sangat kuat. Ini akan konyol untuk menyebut keterampilan itu tak terkalahkan, tetapi itu bisa menantang sejumlah teknik lain yang mengejutkan. Pang! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Shocking Sky pun Han Sen memblokir siklus siang dan malam Bai Qingxia. Tapi tetap saja, tidak ada yang menang. Hah, Shocking Sky pun Bai berhasil memblokir siklus siang dan malam. Hari ini adalah hari yang aneh. Kami menyaksikan begitu banyak hal aneh. Petik 2. Mereka berdua adalah raja tingkat pertama. Bagaimana Shocking Sky pun memutus siklus siang dan malam. Petik 2. Keluarga Bai memiliki terlalu banyak anggota yang kuat. Kedua pangeran itu tidak pernah benar-benar menampakkan diri sebelumnya. Aku tidak menyangka keduanya memiliki kekuatan seperti ini. Mereka berdua sangat berbakat, dan sepertinya pertarungan antara kedua pangeran ini baru saja dimulai. Petik 2. Semua orang sedang berbicara. Bukannya menyerang Han Sen lagi, Bai Qingxia hanya menatap lawannya. Lama kemudian, dia berkata, kamu sangat istimewa, Brother 16. Tidak heran jika kamu dapat mengklaim patung alfa. Petik 2. Kamu juga tidak buruk, Han Sen mengakui dengan anggukan. Bai Qingxia mengangkat kepalanya. Dia mendongak ke arah pohon raja dan berkata, pohon raja akan bangun, jadi kita harus menghentikan pertempuran kita sekarang. Jika kamu di sini untuk mencari perlindungan dari King's Cover, maka mari kita tentukan kemenangan melalui berapa banyak Qingese yang kami berdua terima. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Aku tidak peduli apakah aku mendapatkan Qingese atau tidak, kata Han Sen. Bai Qingxia tertawa. Apakah kamu takut kalah? Hah, kamu benar-benar berpikir aku benar-benar bisa takut padamu? Han Sen mendengus meremehkan. Kemudian diselesaikan. Kami akan menentukan pemenang berdasarkan berapa banyak raja yang kami terima masing-masing. Siapapun yang memiliki Qingese terbanyak akan menang. Setelah mengatakan ini, Bai Qingxia kembali ke kepala Raja Naga. Han Sen tidak tahu bagaimana cara mendapatkan raja.
Jadi, dia berpura-pura menatap Bai Qingxia dengan tatapan jijik. Dia terbang ke kepala Raja Naga lain dan duduk seperti pangeran lainnya. Melihat Bai Qingxia menutup matanya di atas kepala naga, Han Sen berpura-pura melakukan hal yang sama. Kirin darah duduk di sebelahnya. Bai Qingxia dan Bai Yi sama-sama mencari perlindungan Raja Sampul. Aku ingin tahu berapa banyak raja yang akan mereka terima. Petik 2. Di masa lalu, aku mengira mereka akan beruntung mendapatkan satu atau dua. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Keduanya telah menyimpan rahasia, dan jelas mereka ingin membuat semua orang terkesan. Mereka mungkin masih menyembunyikan sebagian besar kekuatan mereka. Petik 2. Kamu benar, aku tidak berharap dua pangeran normal menyembunyikan kekuatan mereka seperti yang mereka miliki. Sepertinya ini adalah era terkuat Raja Ekstrim. Petik 2. Haha, saat anak-anak kerajaan tumbuh lebih kuat, perkelahian mereka juga akan semakin kuat. Aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Petik 2. Daun pohon raja mulai bersinar, tetapi sedikit dari anak-anak kerajaan pergi mencari naga raja akar utama. Kebanyakan dari mereka ingin menonton Han Sen dan Bai Qingxia. Setiap daun di pohon raja memiliki beberapa raja. Ketika pohon raja bangun, raja di daun menjadi lebih cerah. Di bawah cahayanya, dedaunan tampak emas. Qingese adalah nadi darah daun. Setiap denyut darah daun raja berbeda. Seiring berjalannya waktu, denyut darah menjadi lebih cerah. The Qingese bercahaya menjadi simbol emas yang dicap di daun emas, dan setiap simbol memberikan sensasi yang berbeda. Beberapa dari mereka kuat seperti api. Beberapa dari mereka merasa seperti mengalirkan air. Beberapa dari mereka berat di tanah, dan yang lainnya dalam seperti jurang. Meskipun Han Sen tidak bisa menguraikan bahasa raja, dia bisa merasakan kekuatan mereka. Dia bisa mengerti apa yang mereka maksud. Itu bukan karena Han Sen pandai belajar. Itu karena kekuatan masing-masing raja terkait dengan suatu zat. Ada arti yang lebih dalam untuk tem dari hieroglif belaka. Han Sen tidak harus mempelajarinya. Dia hanya harus melihat bentuk barang yang berhubungan dengan raja. Kemudian, dia bisa mengenali apa artinya. Dunia ini sangat besar, segala sesuatu dan apapun bisa ada di sini. Bahkan daun dari pohon raja dalam beberapa hal terhubung dengan jalinan dunia. Itu semua termasuk. Betapa menakjubkan. Han Sen menghela nafas, lalu dia berpikir, jika aku bisa menggalinya dan membawanya kembali ke aliansi, aku bertanya-tanya apakah itu masih akan tumbuh. Pohon raja dan daunnya bangun. The Qingese bersinar cerah. Raja naga di dekatnya meraung dan kemudian jatuh ke tanah. Han Sen melihat bahwa Bai Qingxia belum bergerak. Dia mengerutkan alisnya. Apakah dia tidak menginginkan perlindungan dari raja? Mengapa dia duduk di atas kepala naga? Dengan begitu, dia tidak akan bisa bersembunyi. Petik 2. Setidaknya itulah yang dipikirkan Han Sen. Dia tidak bergerak. Dia mempertahankan posisinya seperti yang dilakukan Bai Qingxia, duduk di atas kepala naga. Raja naga di sekitar mereka semua mengebor tanah. Dan kemudian, kedua raja naga mereka sendiri mulai bergerak. Bai Qingxia masih tidak bergerak. Han Sen tidak yakin apa yang sedang terjadi. Raja naga tidak pergi ke bawah tanah seperti naga lainnya. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan naik ke puncak pohon. Dahan pohon yang tinggi di atas seperti langit keemasan. The Qingese bersinar seperti piring bintang emas. Kedua naga itu terus naik dan naik, seolah-olah mereka sedang melesat ke alam semesta. Jika seseorang tidak benar-benar melihatnya secara langsung, akan sulit membayangkan betapa indahnya itu. Han Sen berdiri di atas kepala naga, menatap raja yang bersinar itu. Sepertinya dia berada di alam mimpi. Kedua raja naga itu berhenti bergerak maju setelah mencapai titik tengah. Bagaimanapun, mereka hanyalah akar dari pohon raja, dan hanya sejauh itu mereka bisa pergi. Mereka harus memutuskan hubungan dari pohon raja untuk melangkah lebih jauh. Bai Qingxia membuka matanya. Dia berdiri, memandang raja, dan berkata, yang lebih tua harus melakukan ini dulu, jadi lanjutkan. Aku hanya melihat-lihat. Kau duluan, kata Han Sen sederhana. Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan persetujuan dan perlindungan dari raja. Bai Qingxia tidak menolak tawaran untuk pergi dulu. Dia melihat ke arah raja, dan kemudian tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya putih. Warna putih menjadi lebih pekat, dan itu membuat tubuh Bai Qingxia lebih cerah. Sepertinya dia menjadi batu giok transparan. Tubuh raja. Han Sen menyipitkan mata. Bai Qingxia masih berdiri di atas kepala naganya. Tubuhnya sangat cerah, seolah-olah dia sepenuhnya dibungkus oleh dewa. Itu juga bukan hanya dagingnya, bahkan rambutnya tampak seperti batu giok. Dengan kekuatan tubuh rajanya menyebar, raja di daun raja menjawab. Daun raja mulai bergetar. Itu mulai membuat suara gemerisik, seperti terjebak dalam angin yang tidak mempengaruhi apapun. Bab 2338 kata-kata Bai Qingxia, jadi membuka tubuh raja bisa menarik perhatian raja. Aku pikir ini adalah sesuatu yang istimewa, pikir Han Sen dalam hati. Saat dia merenungkan ini, satu daun tiba-tiba menonjol di antara galaksi Qingese yang bersinar. Raja di atasnya bersinar lebih terang dari matahari.
Bahkan sebelum Hansen mulai fokus, Raja meninggalkan daun dan langsung menuju Bai Qingxia. Di antara orang-orang yang menyaksikan pemandangan dari jauh, seseorang mulai berteriak kegirangan. Itu bergerak. The Qingxia pindah. Apa kata itu? Petik 2. Banyak dari anak kerajaan menoleh untuk melihat apa yang dibicarakan suara itu. Raja yang bersinar seperti matahari tampak transparan dan alami dalam bentuknya. Rasanya seperti melihat sepotong batu giok yang dipoles dengan indah. Kipas. Bai Lingsuang membacakan kata itu dengan lantang. Kipas, atau permata yang cantik. Bahkan hal-hal pohon Raja Pangeran Seventen sangat indah seperti permata. Dia sendiri yang berkilau, makanya Fan turun untuknya, kata Bang Changlang dingin. Kata Fan bersinar, dan itu mendarat di dahi Bai Qingxia. Itu meleleh menjadi dagingnya seperti kepingan salju yang menyentuh air. Ketika simbol raja itu menyatu dengan pria itu, tubuh menarik Bai Qingxia tampak lebih bersinar. Kulitnya seperti permukaan bersih dari batu giok yang indah. Bintik-bintik pucat di tubuhnya sepertinya telah lenyap, dan dia tampak telah diremajakan. Dia terlihat sangat tampan. Banyak putri yang sangat cemburu sehingga membuat mereka sedikit gila. Mereka juga menginginkan kata Fan. Mereka lebih suka memiliki itu daripada raja-raja lainnya. Huff, dia hanya anak laki-laki yang cantik, ejek Pangeran Ninetin. Namun, matanya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Dia sangat cantik. Dia memiliki segalanya. Seorang penjaga wanita menghela nafas melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajah Bai Qingxia. Ketika Fan benar-benar menyatu dengan tubuh Bai Qingxia, daun raja lainnya meletus dengan cahaya yang melimpah. Simbol kedua terbang ke bawah, menuju ke dahi Bai Qingxia sekali lagi. Hansen memandang Qingxia. The Qingxia bersinar, tapi tidak terlalu cerah. Itu sangat kecil, dan kemungkinan besar akan membawa kenyamanan dan ketenangan bagi mereka yang terjebak dalam badai. Yin, Hansen belum pernah melihat simbol itu sebelumnya, tapi dia bisa membaca dan mengerti apa artinya. Bai Qingxia melihat Yin melayang ke dalam tubuhnya. Cahaya seperti gioknya lenyap. Dia tampak seperti seseorang dari surga yang telah jatuh ke bumi menjadi tidak lebih dari orang biasa. Namun, melihatnya lebih dekat akan menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda. Rasanya seperti ada batu giok yang tersembunyi di antara tumpukan pasir. Ada cahaya, menunggu untuk muncul. Ketika itu benar-benar digali, dia akan terlihat sangat cantik. Yin cocok untuknya. Bai Qingxia tetap tersembunyi selama bertahun-tahun, dan kemudian, dia mulai membuat orang terkesan hari ini. Dia pantas mendapatkan kata Yin. Bai Lingsuang menghela nafas. Sepertinya kita harus bersaing dengan yang lain. Saat kata tersembunyi itu menetap, simbol Qingxia lainnya jatuh dari daun raja. Kata berikutnya seperti api, dan bergerak dengan ganas di sepanjang jalurnya. Sepertinya dia bisa mengabaikan semua yang ada di dunia ini. Ao, Hansen membacakan kata itu. Pangeran Ninetin tertawa terbahak-bahak. Kecantikan yang sakit tersembunyi selama bertahun-tahun. Bahkan ketika orang mempermalukan dan mengolok-oloknya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia selalu lebih dari seekor kura-kura. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan kata Ao? Aku mulai meragukan kemampuan sempurna pohon untuk merasakan kebenaran. Petik 2. Ao bukan berarti gila. Gila adalah sesuatu di permukaan, sedangkan Ao berada di tulang. Ao ini ada di tulang dan hati. Bai Qingxia telah banyak dipermalukan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah melepaskan keinginannya untuk menang. Dia terus berjalan dan naik sampai sekarang, jadi dia pasti pantas mendapatkan Ao, kata Bai Changlang sambil menggelengkan kepalanya. Pangeran Ninetin mendengus. Fan, Yin, dan Ao. Itu tidak buruk, tetapi kombinasi itu tidak ada hubungannya dengan kualitas seorang raja. Tidak seperti Tian, De, Jun, Qin, atau Si. Dan itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan Ren, Yi, Li, Xin, Zi, Zong, Xiaoti. Ketiga kata itu tidak terlalu berguna, dan aku sangat ragu ayah akan menyetujuinya. Petik 2. Bai Changlang memandang Pangeran Ninetin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan diamnya. Ao itu mendarat di atas kepala Bai Qingxia, dan itu menyatu dengan tubuhnya. Itu mengubah tubuhnya, memberinya lebih banyak kekuatan sombong. Hansen memandang dia dengan penuh minat, dan dia berpikir, simbol-simbol Qingxia ini cukup kuat. Mereka dapat mengubah gen kamu dan mengubah tubuh serta indera kamu. Mereka bahkan dapat memengaruhi keinginan kamu. Itu sangat menakjubkan. Jika aku bisa mendapatkan simbol yang berhubungan dengan api, kemahiran aku dengan elemen api akan jauh meningkat. Setiap kata pasti akan berguna, dan semakin banyak kata semakin baik. Petik 2. Namun, pikiran Hansen selanjutnya membuatnya agak tertekan. Kata-kata yang dijatuhkan pohon raja bergantung pada tubuh raja yang akan menerimanya. Hansen telah mencuri tubuh raja air asli Bai. Jika dia menggunakan tubuh itu untuk mendapatkan Qingxia, dia mungkin akan mendapatkan elemen air. Dan Hansen tidak terlalu tertarik dengan air. Dia berharap mendapatkan Fan, atau setidaknya beberapa kata yang akan membuatnya terlihat lebih tampan.
Tetapi pohon raja menjatuhkan apa yang ingin dia jatuhkan. Itu selalu tergantung pada bagaimana perasaan pohon raja. Orang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Setelah Ao, simbol lainnya jatuh. Kata itu penuh kebencian, yang Han Sen tahu bahkan sebelum dia melihatnya dengan benar. Hanya merasakan kebencian di sekitarnya sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu akan mengandung kata Hen. Melihat kata ini, anak-anak kerajaan terlihat sangat tertarik. Menarik, Bai Qingxia memiliki kebencian di dalam hatinya. Siapa yang dia benci? Aku bertanya-tanya. Apakah dia membenci kurangnya keadilan atau orang-orang yang dulu menggertaknya? Mungkin. Atau orang-orang kelas atas di atasnya. Nona Mirror melihat Hen, dan dia tersenyum. Dia terlihat sangat tertarik dengan itu. Setelah kebencian terhadap Hen, kata lain mulai turun. Itu disebut San. Itu mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang disembunyikan Bai Qingxia, dia tidak terdengar seperti gunung yang kuat. Simbol Qingese terus turun, dan sudah ada 8 kata. Pohon raja masih belum berhenti. Semakin banyak Qingese turun, jatuh menembus dedaunan. Ini adalah kata ke-9. Bai Qingxia ini hampir saja mengejutkan semua orang. Semua pangeran dan putri memandang dengan mata lebar. Tidak peduli apa kata ke-9 itu membuktikan bahwa Bai Qingxia berbakat. Jika kata ke-9 hanyalah beberapa raja yang mengerikan, maka itu membuktikan bahwa dia adalah individu yang jahat. Dia tidak bisa menjadi pemimpin jika itu masalahnya. Setelah kata ke-9 digabungkan dengan Bai Qingxia, daun raja lain bersinar seperti matahari. Kata ke-10. Ada 10 kata. Semua orang kaget. Mendapatkan persetujuan Raja Pohon 9 kali sudah merupakan hal yang mulia, tapi sekarang, Bai Qingxia hampir mendapatkan 10 kata. Ini sangat jarang terlihat di Extreme King. Semua orang memandang Bai Qingxia dengan cara berbeda sekarang. Dia dengan penuh minat, dan dia berpikir, simbol-simbol Qingese ini cukup kuat. Mereka dapat mengubah gen kamu dan mengubah tubuh serta indera kamu. Mereka bahkan dapat memengaruhi keinginan kamu. Itu sangat menakjubkan. Jika aku bisa mendapatkan simbol yang berhubungan dengan api, kemahiran aku dengan elemen api akan jauh meningkat. Setiap kata pasti akan berguna, dan semakin banyak kata semakin baik. Petik 2. Namun, pikiran Han Sen selanjutnya membuatnya agak tertekan. Kata-kata yang dijatuhkan pohon raja bergantung pada tubuh raja yang akan menerimanya. Han Sen telah mencuri tubuh raja air asli Bai Yi. Jika dia menggunakan tubuh itu untuk mendapatkan Qingese, dia mungkin akan mendapatkan elemen air. Dan Han Sen tidak terlalu tertarik dengan air. Dia berharap mendapatkan Fan, atau setidaknya beberapa kata yang akan membuatnya terlihat lebih tampan. Tetapi pohon raja menjatuhkan apa yang ingin dia jatuhkan. Itu selalu tergantung pada bagaimana perasaan pohon raja. Orang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Setelah Ao, simbol lainnya jatuh. Kata itu penuh kebencian, yang Han Sen tahu bahkan sebelum dia melihatnya dengan benar. Hanya merasakan kebencian di sekitarnya sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu akan mengandung kata Hen. Melihat kata ini, anak-anak kerajaan terlihat sangat tertarik. Menarik, Bai Qingxia memiliki kebencian di dalam hatinya. Siapa yang dia benci? Aku bertanya-tanya. Apakah dia membenci kurangnya keadilan atau orang-orang yang dulu menggertaknya? Mungkin. Atau orang-orang kelas atas di atasnya. Nona Mirror melihat Hen, dan dia tersenyum. Dia terlihat sangat tertarik dengan itu. Setelah kebencian terhadap Hen, kata lain mulai turun. Itu disebut San. Itu mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang disembunyikan Bai Qingxia, dia tidak terdengar seperti gunung yang kuat. Simbol Qingese terus turun, dan sudah ada 8 kata. Pohon raja masih belum berhenti. Semakin banyak Qingese turun, jatuh menembus dedaunan. Ini adalah kata ke-9. Bai Qingxia ini hampir saja mengejutkan semua orang, semua pangeran dan putri memandang dengan mata lebar. Tidak peduli apa kata ke-9 itu membuktikan bahwa Bai Qingxia berbakat. Jika kata ke-9 hanyalah beberapa raja yang mengerikan, maka itu membuktikan bahwa dia adalah individu yang jahat. Dia tidak bisa menjadi pemimpin jika itu masalahnya. Setelah kata ke-9 digabungkan dengan Bai Qingxia, daun raja lain bersinar seperti matahari. Kata ke-10. Ada 10 kata. Semua orang kaget. Mendapatkan persetujuan Raja Pohon 9 kali sudah merupakan hal yang mulia, tapi sekarang, Bai Qingxia hampir mendapatkan 10 kata. Ini sangat jarang terlihat di Extreme King. Semua orang memandang Bai Qingxia dengan cara berbeda sekarang. Bab 2339 memohon untuk Raja, subscribe Penatua. Ah, betapa menariknya. Nona cermin mencondongkan tubuh lebih dekat ke cerminnya saat simbol berikutnya jatuh. Han Sen bingung. Dia mengira pohon raja memberikan kata-kata yang akan meningkatkan gen Bai Qingxia, tetapi melihat ini, ada kemungkinan dia salah paham. Saat kata yang berarti jahat masuk ke dalam dirinya, tubuh Bai Qingxia mulai terlihat jahat. Itu benar-benar bertentangan dengan gayanya. Sepertinya pohon raja hanya mendeteksi apa yang spesial dari Bai Qingxia. Apakah hal yang tersembunyi di dalam dirinya baik atau buruk, pohon itu membuatnya lebih kuat. Dan bahkan kekurangan pun bisa diperkuat.
Hansen sekarang mengerti bagaimana pohon raja membagikan kata-katanya. Melihat kata jahat muncul, anak-anak kerajaan tidak menunjukkan banyak reaksi. Banyak dari anak kerajaan telah menerima lambang yang sama, dan meski begitu, mereka mampu menjadi raja. Jadi, tidak masalah. Setelah kata jahat bercampur dengan manusia, daun pohon raja tetap menyala. Simbol Kingese lainnya melayang turun dari pohon raja. Itu menuju ke dahi Bai Qingxia sekali lagi. Melihat kata itu, Bai Ling Xuang berteriak dan berkata, "Nih." Bai Ling Xuang bukanlah satu-satunya orang yang bereaksi seperti itu. Bahkan Nona Cermin, menggunakan cerminnya untuk menonton acara, berdiri. Matanya terbuka lebar, melihat kata pengkhianatan. Kata Ni tidak memiliki kehadiran yang menggelegar atau suasana yang mengejutkan. Itu nyaris tidak bersinar, cahaya kecil itu tampak seolah-olah akan padam setiap saat. Tapi kata itu membuat setiap pangeran dan putri berteriak. Mereka tidak terkejut bahwa Bai Qingxia telah memperoleh 11 raja, mereka hanya terkejut dengan kata pengkhianatan. Ada simbol Kingese yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah kata yang diturunkan cenderung menunjukkan bakat orang yang mendapatkannya. Tetapi simbol Kingese yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Mustahil untuk mengatakan kata mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi beberapa kata di sepanjang sejarah telah diketahui untuk membuktikan betapa hebatnya seseorang. Salah satu contohnya adalah kata pengkhianatan. Raja kedua dari Raja Ekstrim, Raja Wen, telah menerima kata pengkhianatan. Itulah satu-satunya kata yang dia terima. Dibandingkan dengan semua bangsawan lainnya, dia ada di daftar paling bawah. Tapi Raja Wen mengalahkan semua anak kerajaan berbakat lainnya untuk menjadi raja kedua dari Raja Ekstrim. Dia juga menjadi salah satu raja paling terkenal dalam sejarah mereka. Saat itu, ada seorang pangeran langka yang berhasil menerima 21 kata. Tapi dia kalah dari Raja Wen, yang hanya punya satu kata. Setelah Raja Wen, ada 70 raja lagi, dan pangeran dan putri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada orang lain yang menerima kata pengkhianatan. Saat ini, Bai Qingxia telah menerima kata pengkhianatan, yang mengguncang anak-anak kerajaan. Kata itu menjelaskan bahwa Bai Qingxia memang orang yang sangat istimewa. Ini adalah tambahan dari 10 kata yang dia terima sebelumnya. Semua orang sangat terkejut. Mulut mereka terbuka lebar, menatap Bai Qingxia dengan sangat terkejut. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Dia sangat pendiam pada satu titik, tapi sekarang dia tiba-tiba mengejutkan semua orang. Pangeran Seventen akan terkenal di seluruh alam semesta. Salah satu penjaga menghela nafas. Setelah kata pengkhianatan muncul, tidak ada lagi simbol Kingese. Kekuatan Bai Qingxia meredup. Dia melepaskan tubuh rajanya dan memberitahu Hansen, Brother 16. Aku menerima 11 kata, jadi sekarang giliran kamu. Petik 2. Siapa nama raja tubuh kamu? Hansen menatap pria itu dengan angkuh. Dia tahu apa itu, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Tubuh Raja Genzo, kata Bai Qingxia dengan tenang. Dia tidak memprovokasi Hansen. Tubuh Genzo King kamu tidak terlalu buruk jika memperoleh 11 Kingese, kata Hansen dengan santai. Kedengarannya dia mencoba menghibur pangeran lainnya. Orang ini sangat sombong. Jika dia tidak bisa mendapatkan sepatah kata pun, apa yang akan dia lakukan? Mendengar Hansen mengatakan itu, Nona Mirror tidak bisa menahan tawa. Semua pangeran dan putri terkejut mendengar ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Bai Yi adalah tipe yang sombong, mereka tidak tahu bahwa kesombongannya datang bersamaan dengan ketidaktahuan juga. Apa dia tidak tahu apa artinya mendapatkan 11 simbol Kingese? Apakah dia tidak tahu apa arti pengkhianatan? Pangeran Ninetin memegangi wajahnya di tangannya. Dia tidak bisa berkata-kata. Bai Changlang tertawa. Old 16 pemarah. Dia pasti memiliki kelainan bipolar kecil. Dia tidak pernah punya kesempatan menjadi orang penting, jadi tidak aneh kalau dia tidak tahu apa arti pengkhianatan. Tapi tidak peduli seberapa bodohnya dia harus tahu apa artinya memiliki 11 Kingese. Dia mungkin hanya keras kepala. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berhasil mengklaim patung alfa. Tampaknya, Pangeran Ninetin masih sakit hati. Pangeran 19 telah ke paviliun berkali-kali. Dia ingin terus datang sampai dia mengklaim patung alfa, tetapi dia berulang kali gagal. Dia tidak percaya patung alfa benar-benar diklaim oleh Bai Yi, yang selalu dia anggap remeh. Dia membencinya. Dia membenci Bai Yi, yang sebenarnya adalah Hansen yang menyamar. Mari kita lihat berapa banyak Kingese yang didapatnya. Akan lucu jika dia tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia berhasil mengklaim patung alfa. Tidak mungkin dia pergi tanpa seorang pun. Petik 2. Siapa tahu, mungkin mendapatkan patung alfa itu murni, keberuntungan yang bodoh. Petik 2. Lalu menurutmu dia akan menerima kata keberuntungan? Mungkin. Banyak penjaga dan anak-anak kerajaan memperhatikan dengan seksama. Mata Hansen menatap pohon yang tampak seperti langit kemasan. Dia melihat simbol Kingese sambil bergumam, beri aku pria cantik. Pria tampan, apapun itu, aku tidak ingin banyak.
Dengan wajahku, aku harus mendapatkan kata-kata seperti Fan, seperti yang dilakukan Bai Qingxia. Petik 2. Saat dia bergumam, Hansen mengaktifkan tubuh Raja Air aslinya. Tubuhnya menjadi gumpalan air, dan bahkan baju besinya menjadi air. Dia seperti manusia air yang berdiri di atas kepala naga. Dia menatap langit emas. Kepribadian Bai Yi adalah orang yang pemarah. Dia sering memulai pertengkaran. Semua orang di sana pernah melihat tubuh Raja Air aslinya sebelumnya, jadi tidak ada yang mengejutkan. Dibandingkan dengan tubuh Raja Genzo dari Bai Qingxia, tubuh Raja Air asli tidaklah buruk. Tapi air lemah. Itu lebih cocok untuk kemampuan penyembuhan. Tapi Bai Yi terlalu pemarah. Dia tidak ingin mempelajari seni Geno penyembuhan. Dia telah memaksakan dirinya untuk mempelajari keterampilan elemen air yang merusak, jadi dia belum mencapai banyak hal. Dia bukanlah yang nomor satu dibandingkan dengan semua pangeran sekelas raja itu. Dia termasuk golongan menengah rendah. Karena itu, banyak dari anak kerajaan mengira tubuh Raja Air aslinya agak lemah. Pada kenyataannya, tubuh Raja Air asli tidak lebih buruk dari tubuh Raja Genzo. Bai Yi tidak pernah menggunakannya dengan baik. Hansen mengaktifkan tubuh Raja Air asli, dan tubuhnya mengambil cahaya air. Itu terhubung dengan pohon raja. Daun-daun bergemerisik, dan di tengah cahaya kemasannya, sebuah daun raja bersinar. Simbol Qingese seperti matahari yang terbenam. Itu pergi ke Hansen. Kata itu sangat encer, seperti air yang mengapung. Itu tampak seperti gelombang yang menakutkan. Itu sangat indah, dan ada hujan lebat serta badai yang menyertainya. Itu memiliki kata sui. Bai Yi menerima kata yang berarti air. Semua orang mengharapkan ini karena dia memiliki tubuh Raja Air asli. Akan aneh jika dia tidak menerima air. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir Hansen. Maka, dia menunggu sampai kata itu turun dan menyentuh kepalanya. Saat kata air hendak mendarat di kepalanya, Hansen bersiap untuk mengklaim kekuatan raja. Tapi kata itu berhenti 1 cm di atas dahinya. Dia tidak tahu apa arti pengkhianatan. Tapi tidak peduli seberapa bodohnya dia harus tahu apa artinya memiliki 11 Qingese. Dia mungkin hanya keras kepala. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berhasil mengklaim patung alfa. Tampaknya, Pangeran Ninetin masih sakit hati. Pangeran 19 telah ke pavilion berkali-kali. Dia ingin terus datang sampai dia mengklaim patung alfa, tetapi dia berulang kali gagal. Dia tidak percaya patung alfa benar-benar diklaim oleh Bai Yi, yang selalu dia anggap remeh. Dia membencinya. Dia membenci Bai Yi, yang sebenarnya adalah Hansen yang menyamar. Mari kita lihat berapa banyak Qingese yang didapatnya. Akan lucu jika dia tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia berhasil mengklaim patung alfa. Tidak mungkin dia pergi tanpa seorang pun. Petik 2. Siapa tahu, mungkin mendapatkan patung alfa itu murni, keberuntungan yang bodoh. Petik 2. Lalu menurutmu dia akan menerima kata keberuntungan? Mungkin. Banyak penjaga dan anak-anak kerajaan memperhatikan dengan seksama. Mata Hansen menatap pohon yang tampak seperti langit kemasan. Dia melihat simbol Qingese while dia bergumam, beri aku pria yang cantik. Pria tampan, apapun itu, aku tidak ingin banyak. Dengan wajahku, aku harus mendapatkan kata-kata seperti Fan, seperti yang dilakukan Bai Qingxia. Saat dia bergumam, Hansen mengaktifkan tubuh Raja Air aslinya. Tubuhnya menjadi gumpalan air, dan bahkan baju besinya menjadi air. Dia seperti manusia air yang berdiri di atas kepala naga. Dia menatap langit emas. Kepribadian Bai Yi adalah orang yang pemarah. Dia sering memulai pertengkaran. Semua orang di sana pernah melihat tubuh Raja Air aslinya sebelumnya, jadi tidak ada yang mengejutkan. Dibandingkan dengan tubuh Raja Genzo dari Bai Qingxia, tubuh Raja Air asli tidaklah buruk. Tapi air lemah. Itu lebih cocok untuk kemampuan penyembuhan. Tapi Bai Yi terlalu pemarah. Dia tidak ingin mempelajari seni Geno penyembuhan. Dia telah memaksakan dirinya untuk mempelajari keterampilan elemen air yang merusak, jadi dia belum mencapai banyak hal. Dia bukanlah yang nomor satu dibandingkan dengan semua pangeran sekelas raja itu. Dia termasuk golongan menengah rendah. Karena itu, banyak dari anak kerajaan mengira tubuh Raja Air aslinya agak lemah. Pada kenyataannya, tubuh Raja Air asli tidak lebih buruk dari tubuh Raja Genzo. Bai Yi tidak pernah menggunakannya dengan baik. Hansen mengaktifkan tubuh Raja Air asli, dan tubuhnya mengambil cahaya air. Itu terhubung dengan pohon raja. Daun-daun bergemerisik, dan di tengah cahaya kemasannya, sebuah daun raja bersinar. Simbol Qingese seperti matahari yang terbenam. Itu pergi ke Hansen. Kata itu sangat encer, seperti air yang mengapung. Itu tampak seperti gelombang yang menakutkan. Itu sangat indah, dan ada hujan lebat serta badai yang menyertainya. Itu memiliki kata sui. Bai Yi menerima kata yang berarti air. Semua orang mengharapkan ini karena dia memiliki tubuh Raja Air asli. Akan aneh jika dia tidak menerima air. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir Hansen. Maka, dia menunggu sampai kata itu turun dan menyentuh kepalanya.
Saat kata air hendak mendarat di kepalanya, Hansen bersiap untuk mengklaim kekuatan raja. Tapi kata itu berhenti 1 sentimeter di atas dahinya. Bab 2340 orang pertama dalam 1000 tahun semua orang dibekukan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hansen merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak tahu mengapa kata air berhenti di atasnya. Detik berikutnya, simbol di dahi Hansen ditembakkan darinya seperti bola meriam. Ia meluncur kembali ke langit, terbang ke dedaunan di puncak pohon dan menghilang. Apa ini? Hansen membeku. Setiap anak kerajaan dan penjaga di taman raja berdiri diam seperti batu. Mereka mengira mereka pasti sedang membayangkan sesuatu, dan mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Pohon raja telah berdiri di tengah-tengah wilayah raja ekstrim selama miliaran tahun. Tidak pernah ada seorang Kingese yang melihat penerimanya, lalu membuntutinya kembali ke tempat asalnya. Haha, aku tidak bisa melanjutkan. Aku tertawa terlalu keras. Old Sixteen terlalu lucu. Raja yang jatuh lolos dari cengkeramannya. Pangeran Nineteen menahan perutnya saat dia tertawa, air mata kegembiraan mengalir di matanya. Kingese Air tampak seperti pria horny, melihat wanita seksi dengan tubuh besar. Ia dengan cepat mengejar, tetapi ketika ia cukup dekat untuk melihat wajahnya, ia lari lebih cepat dari kelinci manapun. Ini, apa yang terjadi? Bai Ling Xuang sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Nona Mirror menyipitkan matanya. Sepertinya dia sebenarnya bukan bayi. Raja Air tertarik oleh tubuh asli Raja Air, tetapi menyadari bahwa ada masalah. Jadi, ia memutuskan untuk lari kembali. Aku cukup yakin dia sebenarnya Hansen. Petik 2. Apa ini? Seorang raja yang jatuh bisa kembali. Petik 2. Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Petik 2. Pangeran 16 terlihat agak malu. Dia seperti bebek matang yang masih bisa terbang. Petik 2. Haha, tidak hanya itu, tapi dia harus menjadi yang pertama dari Raja Ekstrim yang membuat seorang raja melarikan diri dari mereka. Petik 2. Para pangeran dan putri serta para pengawal semuanya meledak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Mereka begitu bersemangat, seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Hansen berpikir ini buruk. Apakah pohon raja memperhatikan bahwa tubuh asli Raja Air bukan milikku? Itukah sebabnya raja lari kembali? Jika demikian, banyak orang mungkin curiga dengan identitas aku. Aku benar-benar mengalami nasib buruk di sini. Jika aku tahu ini mungkin terjadi, aku akan memutuskan untuk mengumpulkan udara raja dan pergi. Petik 2. Hansen mengalami depresi. Saat semua orang mengobrol dan tertawa tentang apa yang telah terjadi, puncak pohon raja menyala. Daun raja tiba-tiba menjadi sangat cerah, dan seorang raja jatuh seperti matahari. Itu datang dari atas pohon, terbang ke dahi Hansen. Datang, datang, jangan sampai kita mengalami hal buruk kali ini. Ayolah. Hansen memohon dengan canggung. Jika ini salah, semua orang akan tahu bahwa ada yang tidak beres dengannya. Simbol Kingese jatuh. Hansen juga bisa melihatnya. Kata itu begitu kokoh, tidak bisa dipatahkan. Itu seperti batu yang dibuat 1 miliar tahun yang lalu. Bunyinya, jik. Itu gay, kenapa aku harus berkata seperti ini? Tidak, tidak, aku sama sekali bukan gay. Itu pasti berarti gen atau basis. Pasti, pasti, Hansen berpikir dalam hati. Hansen sejujurnya tidak peduli apa kata itu, selama dia punya kata. Semua orang yang menonton ini sekarang menatap Hansen, mencoba melihat apa yang terjadi. Beberapa benar-benar berharap raja akan melarikan diri lagi. Dengan cepat, kata itu sampai di kepala Hansen. Semua orang menahan napas. Mereka menjulurkan leher untuk melihat kepala Hansen dan kata Ji. Mereka ingin melihat apakah itu benar-benar akan berbaur dengan dia. Ayolah, turun, jangan memperburuk ini. Hansen sedang terburu-buru. Dia ingin sekali mengambil kata itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Sayang sekali tidak mungkin meraih simbol Kingese. Jika mereka bisa, anak-anak kerajaan tidak perlu menunggu. Mereka hanya akan menangkap raja sendiri. Hansen terus berdoa di dalam hatinya. Kata Ji berhenti 1 sentimeter di depan kepala Hansen. Itu tidak benar-benar menyentuh tubuhnya. Sial, ia bermain-main dengan aku lagi. Hansen ingin menangis. Itu berhenti. Ini berhenti, seseorang terdengar begitu bersemangat melihat pemandangan itu. Mereka terdengar seperti anak kecil yang belum pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya dan akhirnya pergi, dengan cara mereka berteriak. Itu seperti mereka mengunjungi tempat asing. Pangeran Sixteen menjadi sangat terkenal sekarang. Dia adalah orang pertama yang ditinggalkan oleh seorang raja. Hahaha, ini sangat lucu. Tapi mengapa Kingese menolak untuk mendarat dan menyatu dengan tubuh Brother Sixteen? Seluruh taman raja meledak. Mereka tidak pernah mengira hal seperti ini mungkin terjadi, tetapi sekarang mereka melakukannya. Jiwa usil mereka terbakar. Bai Qingxia, yang paling dekat dengan Hansen, juga bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Hansen. Hah, itu aneh. Kata Ji telah berhenti,
tapi tidak pergi. Seseorang juga memperhatikan masalah kecil ini. Kata Ji telah berhenti, tetapi kata itu tidak keluar seperti air. Itu tergantung di atas kepala Hansen seolah-olah dalam mati suri. Saudaraku, apa ini? Jika kamu ingin turun, turunlah. Tinggalkan, jika itu yang kamu inginkan. Kenapa kamu hanya berkeliaran di sini? Tidak ada setengah masuk, setengah keluar. Apakah kamu hanya mencoba menakut-nakuti aku? Apapun yang ingin kamu lakukan, selesaikan saja. Hansen memutar matanya dan menatap Ji Qingese. Dia gugup. Hansen mengira peruntungannya telah berubah buruk. Dia pikir semuanya serba salah. Dia sudah menarik terlalu banyak perhatian di pavilion. Sekarang setelah ini terjadi, sulit baginya untuk tidak tampak curiga. Aku harus menjadi orang yang jujur. Aku tidak akan pernah menyamar sebagai orang lain lagi. Aku tidak bisa mengatasi stres seperti ini. Mata Hansen terbakar. Qingese tidak bergerak. Itu tidak turun, dan tidak kembali. Itu hanya tergantung di tempatnya. Semua orang bingung, tetapi entah bagaimana, puncak pohon raja menjadi sangat cerah kembali. Banyak daun raja yang menyala seperti permadani matahari. Voila. Matahari mulai turun seperti hujan meteor. Banyak raja jatuh dari pohon raja. Mereka semua datang untuk Hansen seperti aliran galaksi. Itu seperti bintang-bintang yang tumpah ke arahnya. Sial, apa ini? Melihat semua simbol raja terbang ini, hati Hansen terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Semua anak kerajaan dan penjaga memandang dengan mata lebar. Semua orang ketakutan. Bab 2341 Rahasia Raja, saudaraku, jangan lakukan ini. Aku hanya ingin mengumpulkan dua Qingese. Sebenarnya tidak. Satu saja akan baik-baik saja. Bisakah kita tetap melakukan itu? Hansen merasa saraf halusnya tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Ini menguji fungsi jantungnya. Untungnya, dia tidak menderita penyakit jantung apapun. Jika dia punya, dia yakin ini akan memberinya serangan jantung. Sejumlah besar simbol raja jatuh dari pohon. Sulit untuk dijelaskan. Mereka seperti hujan bintang emas yang jatuh. Itu seperti ada sekelompok kecebong emas bergegas menuju Hansen. Mata kanan Hansen bersinar. Keempat murid kupu-kupu mata ungu itu berputar saat mereka melihat raja di langit. Ini tidak normal. Hansen tidak dapat membayangkan bahwa pohon raja melakukan ini secara teratur. Ada begitu banyak simbol Qingese, dan jika semuanya masuk ke tubuhnya, dia pikir dia akan meledak. Tidak peduli seberapa enak rasa abalon, kamu tetap akan mati jika makan terlalu banyak. Dengan banyaknya lambang raja yang jatuh dari pohon, bukan hanya perutnya saja yang pecah. Seluruh tubuhnya pasti akan meledak. Di bawah tatapan kupu-kupu mata ungu, Hansen dapat melihat bahwa setiap simbol raja terdiri dari rantai zat misterius. Itu adalah bentuk energi. Setiap raja memiliki satu elemen energi yang menyusun rantai substansi mereka. Tidak ada yang salah dengan simbol Qingese itu sendiri. Tiba-tiba, Hansen membeku. Dia melihat sesuatu yang tidak normal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Selain dari kata pertama Ji, Qingese lainnya jatuh seperti lebah. Tapi meski begitu, ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Menilai dari cara mereka turun, itu akan dimulai dengan Ji. Kemudian, Hansen melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. Cerita, dari Gen, Hansen membaca Qingese yang jatuh. 4 kata pertama, dalam urutannya, bisa dibaca sebagai kisah Gen. Apakah itu hanya kebetulan? Hansen tidak berpikir kebetulan seperti ini mungkin terjadi. Ada banyak hal di dunia itu yang terlihat seperti kebetulan, tapi kebetulan ini sebenarnya adalah hubungan. Tetapi kebanyakan orang tidak memiliki cukup informasi untuk menghubungkan kejadian yang tampaknya acak ke dalam suatu pola. Hansen ingin terus menonton, tapi sudah terlambat. Kata Ji yang mendarat di dahinya bercampur dengannya. Kehadiran padat memasuki tubuh Hansen. Itu seperti kemarahan di dalam Hansen semua telah dihapus. Seolah-olah dia telah mengembun selama 1.000.000 tahun dan sekarang terlihat sangat padat. Menepuk, menepuk, menepuk. Semua simbol Qingese itu masuk ke tubuh Hansen. Dan karena terlalu banyak yang terburu-buru, beberapa tidak dapat masuk ke dalam dirinya melalui dahinya. Mereka harus menembak langsung ke tubuhnya. Simbol-simbol Qingese seperti hujan meteor, dan mereka menembak langsung ke Hansen. Kehadirannya terus berubah karena Qingese terus masuk. Saat Hansen dimakamkan di bawah simbol yang menyala-nyala, seluruh dunia diam. Semua orang menatap kaku pada Hansen, yang tinggal di bawah pohon raja. Mereka bisa melihat semua cahaya Qingese bergegas memasuki tubuhnya. Karena terjadi begitu cepat, banyak orang yang ketahuan di tengah tawa. Mereka tidak bisa menghilangkan senyuman mereka, dan mereka hanya berdiri membeku. Mereka terlihat sangat aneh. Nona Mirror benar-benar diam. Ketenangan dan keanggunannya telah sepenuhnya padam. Bibir merahnya terbuka lebar. Dia tampak sangat aneh, dan dia tidak bisa berbicara. Dia telah mengelola hujan musim semi selama bertahun-tahun. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk Raja Bai yang harus dilakukan secara diam-diam.
Itu berarti Spring Rain mungkin adalah regu pembunuh atau organisasi bajak laut, tergantung bagaimana pandangannya. Miss Mirror telah melihat banyak hal aneh selama bertahun-tahun, tapi ini membuatnya sangat terkejut. Itu membuatnya kehilangan ketenangannya. Tidak ada yang pernah melihat raja jatuh seperti ini sepanjang waktu sejak Raja Ekstrim pertama kali menemukan pohon raja. Sejak masyarakat mereka dimulai, Raja Ekstrim memiliki 70 raja dan anak-anak berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran yang menerima raja paling banyak di masa lalu berhasil mendapatkan 100. Tidak ada orang lain yang pernah menerima lebih dari itu. Tapi membandingkan pangeran itu dengan bayi, pria itu tidak berarti apa-apa. Ada begitu banyak raja yang jatuh dari pohon. Itu seperti sungai yang meluap. Sulit untuk dihitung. Ada puluhan ribu. Taman raja tampak mati. Semuanya diterangi oleh cahaya dari Raja Han yang menghantam Hansen. Hansen kaget. Ketika semua simbol Kingese mengenai tubuhnya, The Story of Genes berlari seperti orang gila. Awalnya The Story of Genes seperti mobil sport dengan tangki kosong, namun ketika Kingese memasuki tubuhnya, The Story of Genes bereaksi seperti disuntik dengan gas beroktan tinggi. Mesin menyala di semua silinder, menimbulkan suara mekanis yang menakutkan. Itu melonjak ke depan dengan kecepatan penuh. Bahkan kekuatan tulang hantu di dalam tubuh Hansen telah dihancurkan dan dimurnikan. Itu terus mendorong The Story of Genes maju. Kemajuan The Story of Genes sebelumnya sangat lambat, tetapi sekarang, itu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terus menerobos, menuju ke titik terjauh dari seorang duke. Jika ini terkait dengan The Story of Genes, apa yang terjadi? Hansen sama terkejutnya dengan kebahagiaannya. Dia senang bahwa kisah Gen mencapai kelas duke, meskipun dia tidak yakin bagaimana perkembangannya begitu cepat. Itu semua terjadi di dalam tubuhnya, dan orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Tapi ada terlalu banyak elit di Extreme King. Dia tidak yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan menyaksikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Hansen mencoba yang terbaik untuk menghentikan The Story of Genes agar tidak ditayangkan. Dia ingin menekan The Story of Genes dan membuatnya tetap Marquise. Kemudian, dia bisa naik level ke duke ketika tidak ada orang lain di sekitar. Tapi tidak ada gunanya mencoba. Saat raja terus berlari ke arahnya, The Story of Genes tidak bisa dihentikan. Mereka terus menerjangnya seperti mobil sport yang kehilangan kendali di jalan raya. Cek kamu. Jika kamu tidak bisa berhenti, maka doronglah. Hansen memutuskan. Dia mengertakkan gigi dan memainkan The Story of Genes. Itu mengirimnya ke ujung kelas duke. The Kingese sangat kuat. Jika Hansen tidak menghabiskan kekuatan yang diberikan raja untuk meningkatkan The Story of Genes, kekuatan itu akan meledakkan tubuhnya. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Raja harus mendorong The Story of Genes sejauh mungkin. Dan itu memang menjadi kelas duke. Kekuatan mantra tiba-tiba memiliki elemen. Hansen mengira ini akan menimbulkan perubahan pada tubuhnya dan menarik perhatian. Tetapi Hansen menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir. Karena raja masih berada di dalam tubuhnya, terus mengubahnya seperti gunung, laut, api, naga, makhluk sombong, dan seperti neraka itu sendiri. Segala sesuatu di dunia itu muncul pada Hansen sekaligus. Ketika perubahan itu menjadi sangat rumit, elemen yang mengubahnya menjadi seorang duke juga mengalami perubahan. Tapi itu tidak jelas, sulit untuk dilihat. Bab 2342 Raja meledakkan tubuh selama proses menjadi duke, kekuatan tulang hantu Hansen sepenuhnya disempurnakan. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Dan itu hanya untuk membawanya ke level duke. Kisah Gen harus diberi kekuatan yang menakutkan untuk kenaikan. Simbol Kingese terus turun, dan terus mendorong The Story of Genes untuk bekerja dengan kecepatan penuh. Dengan cepat, The Story of Genes membuka kunci Gen pertamanya. Tapi entah bagaimana, meski The Story of Genes sangat kuat, dorongan kecil terakhir untuk membuka kunci Gen itu hilang. Kisah Gen terus tumbuh semakin kuat. Hansen tampak sakit. Tubuhnya bekerja sangat buruk sekarang. The Kingese memaksa The Story of Genes untuk membanjiri interiornya dengan kekuatan, tetapi semua kekuatan yang melonjak itu tidak punya tempat tujuan. Kunci Gen masih tertutup rapat, menyegel kekuatannya. Rasanya seperti sungai di bendung, dan air tidak bisa kemana-mana. Cepat atau lambat, bendungan itu pasti akan roboh dan runtuh, mengakibatkan air meluap kemana-mana. Tubuh Hansen adalah bendungan ini. Jika airnya pecah, maka tubuh Hansen akan hancur. Bagaimana dia bisa bahagia tentang itu? Oh tidak, kunci Gen. Tentunya kunci Gen tidak harus dibuka oleh Gen Duke, bukan. Di bawah kekuatan The Story of Genes, Hansen tidak dapat memecahkan kunci Gen. Dan dia juga baru menyadari kenapa. Tubuhnya berbeda dari rata-rata orang atau makhluk di Geno semesta. 100 Gen Duke dapat membuka satu kunci Geno, tetapi sekarang, dengan begitu banyak kekuatan yang masuk ke dalam dirinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka kunci yang sama. Itu pasti alasannya. Meskipun dia tidak bisa memastikan tebakannya, kekuatan raja menjadi lebih kuat. Bahkan tubuh raja air aslinya tidak bisa menahannya. Tubuh itu seperti air, berputar-putar seperti orang gila. Sepertinya ada kekuatan yang mengganggu,
tanpa sajak atau alasan. Itu menciptakan pusaran kecil. Untungnya, ini adalah tubuh-tubuh Raja Air asli yang dimilikinya. Tubuhnya bisa sembuh dengan cepat. Jika dia adalah raja yang normal, kekuatan yang dikirim ke arahnya akan mencabik-cabiknya. Meskipun tubuh Raja Air asli memiliki sifat regeneratif yang hebat, itu telah menyerap terlalu banyak raja. Dia sendiri sekarang bersinar emas. Airnya tampak menggembung, dan badan air itu menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu menjadi bola air emas raksasa. Semakin banyak Kingese yang jatuh, semakin besar bola airnya. Itu akan meledak setiap saat. Tidak banyak Kingese yang tersisa, dan Hansen mengertakkan gigi, mencoba menahannya. Tubuhnya terasa sangat tidak enak. Dia akan meledak. Simbol Kingese yang tak terhitung jumlahnya berada di dalam tubuhnya. Untungnya, dia belum meledak. Ketika raja terakhir mendarat di Hansen, dia menghela nafas. Tapi detik berikutnya, wajah Hansen terlihat sangat mengerikan. Semua simbol Kingese di dalam dirinya sedang mengamuk melalui tubuhnya. Kekuatan menakutkan menghancurkan tubuh Hansen, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bai Lingsuang memandang Hansen dengan tatapan yang rumit. Dan tiba-tiba, bola air Hansen meledak. Dia meledak menjadi kabut yang menggantung. Dia bersinar seperti berlian emas. Setiap tetes memiliki emas Kingese yang berputar di dalamnya. Itu pemandangan yang aneh. Setelah beberapa saat, cahaya raja meredup. Kabut mengalir kembali bersama untuk membentuk kembali bentuk manusia air itu. Kemudian wajah Hansen menjadi terlihat. Hansen sangat senang. Untungnya, badan raja air asli telah memungkinkannya untuk menenangkan diri lagi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh raja lain, diledakkan seperti itu akan membuat mereka sangat mati. Badan air menjadi daging, memperlihatkan Hansen dengan wajah pucat. Tubuh raja air asli dapat menyusun ulang struktur umum tubuh, tetapi dia masih rusak dan sedikit kesakitan. Brother Seventeen, sepertinya aku menang, kata Hansen, menoleh ke Bai Qingxia. Bai Qingxia melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, aku mengerti sekarang bagaimana seorang jenius sepertimu bisa mengklaim patung alfa. Kamu benar-benar sangat istimewa. Aku memang kalah. Petik 2. Hansen mengambil 2 langkah menjauh, dengan maksud keluar dari tempat itu. Tetapi bahkan dalam langkah pendek itu, dia hampir terjatuh. Dia merasa sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Hansen melambai ke kirin darahnya, dan kirin darah itu bergerak cepat ke sampingnya. Hansen menarik dirinya ke punggung makhluk itu sehingga bisa membawanya keluar dari Taman Raja. Pangeran 16 Baiyi telah membuat raja jatuh seperti bintang. Berita acara ini dikirim kemana-mana sudut kerajaan raja dalam waktu singkat. Baiyi pernah memiliki reputasi yang sangat buruk, tetapi sekarang dia terdengar jauh lebih baik. Hansen membuat alasan untuk kembali dan bersembunyi di zona air planet, mengklaim dia telah terluka parah oleh Kingese. Dia ingin dibiarkan sendiri, tapi meski begitu, banyak orang datang mengunjunginya. Salah satu tamunya adalah elit air dewa yang dikirim oleh Raja Bai sendiri. Dia mengklaim dia datang ke sana untuk menyembuhkan Hansen, tetapi itu sebenarnya karena Raja Bai curiga terhadap Hansen. Dia ingin elit untuk memeriksa tubuh Hansen, dari atas ke bawah. Lagi pula, Bai tidak terlalu berbakat. Dan dia tiba-tiba mengklaim patung alfa dan memicu kejadian luar biasa di bawah pohon raja. Raja Bai menjadi sangat curiga padanya, dan itulah mengapa dia meminta air yang didewakan untuk pergi dan menyembuhkan Hansen. Dia ingin tubuh Hansen diperiksa untuk memastikan bahwa itu benar-benar Pangeran 16 Bai. Kapten Watermoon, bagaimana kabar Yi? Raja Bai bertanya dengan nada datar. Kapten Watermoon menjawab, Pangeran 16 tidak baik-baik saja. Tubuhnya penuh dengan kekuatan raja itu. Itu ada di mana-mana. Dia tidak bisa menggunakan tubuh raja air aslinya atau kekuatan lain seperti biasanya. Aku juga tidak dapat menemukan cara untuk memperbaikinya. Petik 2. Tidak bisakah tubuh raja air aslinya memisahkan dan memproses kekuatan raja? Raja Bai mengerutkan kening. Kapten Watermoon menjelaskan dengan muram, jika ini adalah tubuh normal, Pangeran 16 pasti sudah mati saat tubuhnya pertama kali meledak. Tubuh asli raja airnya adalah satu-satunya alasan dia bertahan. Tapi itu juga alasan kekuatan raja telah menginvasi substansi air aslinya. Tidak mungkin memisahkan keduanya. Itu tidak bisa dilakukan oleh kekuatan eksternal. Untuk membersihkan Kingese di dalam air, kamu harus memecahkan air. Itu juga berarti membunuh Pangeran 16. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain? Raja Bai bertanya, sambil melihat Kapten Watermoon. Aku tidak berguna dalam hal ini. Kapten Watermoon menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah Kapten Watermoon pergi, Nona Cermin datang ke ruang kerja Raja Bai. Adik, periksa Sixteen dan beri aku jawaban dengan cepat, kata Raja Bai kepada Nona Mirror begitu dia masuk. Nona Cermin memandang Raja Bai dan bertanya, menurutmu ada masalah dengan Bai? Sebagai seorang ayah, aku harap dia benar-benar sebagus ini, tapi, sebelum Raja Bai selesai, dia melambaikan tangannya. Pergilah, beri aku jawaban dengan cepat, dan larang Bai meninggalkan kerajaan raja untuk sementara.
Petik 2. Iya, Nona Mirror membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Hansen, gumam Nona Mirror setelah dia meninggalkan ruang kerja. Senyuman yang sangat menyeramkan terlihat di wajahnya. Bab 2343 Krisis Identitas Bola Hansen sakit. Orang-orang terus membicarakan dia dan raja yang diserapnya seolah-olah dia adalah makhluk saleh yang telah mengunjungi mereka. Seolah-olah dia adalah putra mahkota atau semacamnya. Bahkan orang-orang yang kurang tertarik pada politik pun terperangkap dalam topik percakapan yang populer, terpesona oleh gagasan bahwa pangeran yang sebelumnya tidak dikenal itu tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Bahkan Raja Bai tiba-tiba memberinya banyak perhatian. Ada kemungkinan dia akan menjadi sosok yang lebih tinggi dalam hierarki, atau bahkan putra mahkota yang baru. Tapi Hansen tahu bahwa banyak orang masih curiga dengan identitasnya. Banyak bangsawan datang mengunjunginya. Mereka semua mencoba menguji Hansen, terutama teman-teman mengerikan yang dulu dimiliki Bai. Mereka ingin mengulitinya dan melihat tulang Bai. Hansen menggunakan alasan perlu menyembuhkan untuk memblokir gangguan orang-orang seperti itu. Tentu saja, tubuh Hansen juga dalam masalah. Simbol-simbol Kingese itu telah menyatu ke dalam selnya, dan itu membuat tubuhnya jauh lebih kuat dari kehadiran aslinya. Dia seperti papan baja, dan itu adalah perjuangan baginya untuk mengedarkan energinya. Tapi itu bukan masalah besar bagi Hansen. Story of Genes dapat diputar secara normal. Selama kisah Gen bisa naik level, dia bisa menyerap kekuatan raja sehingga tidak akan mengganggu kekuatan lain yang sedang berjalan. Sekarang, Hansen hanya kehilangan Gen Duke. 100 Gen Duke diperlukan untuk membuka kunci Gen. Membuka 2 atau 3 kunci Gen seharusnya memungkinkan dia menyerap semua raja. Ketika Kapten Watermoon datang, dia menyembuhkan luka-lukanya akibat ledakan. Selain tidak dapat menggunakan kekuatan, Hansen kembali normal. Tubuhnya diisi sampai penuh dengan Kingese. Jika seseorang ingin menyakitinya, mereka harus mendapatkan persetujuan dari raja. Pada titik ini, Hansen merasa seolah-olah dia bahkan tidak perlu menggunakan energinya untuk bertarung. Dia bisa menggunakan Kingese di tubuhnya untuk melawan musuh yang saat ini lebih kuat darinya. Hal buruknya adalah Kingese tidak dapat diaktifkan sendiri. Hansen perlu menyentuh seseorang untuk mengaktifkan raja di dalam tubuhnya. Sepertinya aku perlu mencari beberapa senogenik, pikir Hansen dalam hati. Dia membawa darah Kirin bersamanya dan terjun ke laut dalam. Tidak ada yang istimewa tentang senogenik yang menghuni planet Water Zone, tetapi ada beberapa senogenik Duke yang mengintai. Merekalah yang paling sering dilihat Bai. Dan sehubungan dengan makhluk sekelas raja yang hidup di planet ini, mereka sebagian besar sudah dibunuh oleh Bai. Baik sekali, kamu memiliki perlindungan Kingese. Apakah ini langkah yang diperhitungkan di pihak kamu, untuk mendorong kamu menjadi seorang raja? Haruskah kakak mulai memanggilmu raja? Hansen baru saja berkelana ke laut dalam ketika seorang wanita muncul di sampingnya. Sebelum dia menemukan senogenik, Ratu Rubah telah datang menemuinya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak takut ketahuan? Hansen melihat sekeliling. Untungnya, tidak banyak orang yang menempati zona air planet. Bai tidak repot-repot menyewa penjaga untuk patroli, dan orang-orang Lan Haixin tidak akan ada. Apa yang kamu takutkan? Adik laki-lakiku yang baik akan menjadi raja. Kamu mengerti bahwa kakak perempuan kamu ingin datang dan berbagi dalam kemenangan kamu. Tentu saja, kata Ratu Rubah pelan. Dia mendekati Hansen dan bersandar di dadanya. Jari-jarinya memutar dan memainkan rambut Hansen. Berhentilah menggodaku, kakak. Aku akan segera dikutuk. Hansen tersenyum masam. Ratu Rubah mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Hansen. Dia dengan lembut berkata kepadanya, kamu tahu kamu dalam masalah, ya. Jadi, mengapa kamu mencoba untuk tetap berprofil tinggi? Kamu terus-menerus menyebabkan insiden besar dan menyebabkan begitu banyak masalah bagi diri kamu sendiri. Bahkan Rubah, ketika menyamar, tidak akan berani sekeras kamu. Sepertinya kamu takut orang tidak mengenali kamu. Petik 2. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini, kata Hansen sambil mengangkat bahu. Ratu Rubah memutar matanya dan berkata, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Yang lain mungkin menerima apa yang telah kamu lakukan, tetapi Raja Bai pasti curiga dengan identitas kamu. Jika aku menebaknya dengan benar, dia mungkin akan meminta Nona Mirror untuk menyelidiki kamu. Wanita ini sangat kejam, dan dia telah menghancurkan banyak ras. Aku tidak tahu berapa banyak elit yang didewakan yang telah dia turunkan. Jika dia melihat ada yang salah tentang kamu, kamu dapat mempertimbangkan milik Anda peri anak yang sangat mati. Petik 2. Tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan, saudari, kata Hansen cepat. Jika Ratu Rubah datang jauh-jauh ke sini, itu tidak akan hanya untuk tujuan menggodanya. Ratu Fox meremas pipi Hansen dan tersenyum. Karena kamu adalah adikku yang baik, aku punya ide. Itu sepenuhnya tergantung pada apakah kamu cukup berani untuk melewatinya atau tidak. Petik 2. Apa itu? Hansen tidak bergerak. Ratu Rubah menghela nafas dan berkata, karena kamu tahu tentang Cher, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku ingin mendapatkan kembali harta karun dari Raja Ekstrim. Tapi sekarang, kami mengalami masalah yang bergejolak.
Karena itulah kami membutuhkan bantuan kamu. Jika kamu membantuku mendapatkan itemnya, kita akan kabur dari Extreme King bersama-sama. Dan kemudian, kamu dan aku bisa bersama dan menghilang dari dunia ini. Bukankah itu terdengar sangat romantis? Petik 2. Item apa yang ingin kamu dapatkan, dan dari mana aku bisa mendapatkannya? Hansen tidak berani berjanji, dan dia pura-pura tidak mendengar ucapan terakhirnya. Jika bahkan seorang wanita sekuat Ratu Fox gagal mendapatkan kembali apa yang diinginkannya, itu bukanlah pertanda baik. Apapun barang itu, pasti sulit untuk diambil. Ratu Rubah tidak ragu-ragu untuk berkata, itu ada di dalam Menara Destiny. Bahkan bangsawan Raja Ekstrim tidak bisa masuk. Seorang anak kerajaan harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendapatkan izin mengakses tempat itu. Aku berbicara dengan Bai Changlang, tetapi aku tidak dapat memasuki Menara Destiny bersamanya. Petik 2. Jika Bai Changlang tidak bisa masuk, tidak ada gunanya bagi kamu untuk datang kepada aku tentang hal itu. Setelah mendengar bahwa targetnya adalah Destiny's Tower, Hansen tahu dia tidak akan bekerja dengannya. Mencuri barang dari tempat itu adalah bunuh diri. Sejak Hansen melihat Destiny's Tower of the Extreme King, dia sangat tertarik padanya. Dia meneliti strukturnya dengan cukup teliti, dan bahkan sebelum dia mengambil identitas bayi, dia mempelajari sesuatu yang menarik tentang tempat itu. Hansen segera datang untuk mengetahui betapa menakutkan dan misterius Destiny's Tower sebenarnya. Hansen sangat ingin tahu tentang menara itu, tapi dia belum melakukan apa-apa. Dia tidak akan membiarkan Ratu Fox membuatnya terbunuh. Ditambah, dia tidak mempercayai Ratu Fox. Dia bilang mereka akan kabur bersama, tapi Hansen tidak mempercayainya. Ratu Rubah mengangkat satu jari dan meletakkannya di bibir Hansen. Matanya terlihat sangat menggoda, dan dia berkata, bayi mungkin tidak bisa mendapatkan akses, tapi kamu berbeda. Kamu mengklaim patung Alpha Raja Ekstrim. Dan kamu adalah bayi yang mendapatkan begitu banyak simbol raja. Seharusnya tidak sulit bagi kamu untuk mendapatkan akses ke Menara Destiny. Petik 2. Bagaimana cara aku masuk? Jantung Hansen melonjak. Dia tidak akan membantunya, tapi dia ingin masuk ke dalam. Mendengar ide Ratu Fox tentang cara masuk akan menyenangkan, jadi mungkin dia akan terbukti sedikit berguna. Berjanjilah untuk bekerja denganku, dan kamu akan tahu. Jari ramping Ratu Rubah menyentuh pipi Hansen. Dia tersenyum. Kamu bisa memikirkannya, tapi kamu tidak punya banyak waktu. Aku berharap saat kamu mengunjungi aku lagi, kamu akan memberi aku jawaban yang menyenangkan. Petik 2. Setelah itu, Ratu Rubah jatuh kembali dan menghilang ke dalam air. Bab 2344 Kejahatan Pembunuhan. Tentu, aku akan pergi denganmu untuk mencuri barang-barang dari Destiny's Tower. Jika aku gila, Hansen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berniat bekerja sama dengan Ratu Fox. Untuk saat ini, identitasnya belum terungkap. Dia masih bisa menyangkal tuduhan yang muncul, tetapi mencuri sesuatu dari Menara Destiny sama dengan meminta kematian. Pangeranku, pangeranku, Hansen berencana memburu beberapa Xenogenic Duke ketika dia mendengar suara Lily. Aku hanya ingin membunuh beberapa monster untuk mengumpulkan gen Xenogenic. Tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri sebentar? Hansen merasa tertekan. Pelayan sirene Lily itu mengejarnya, berulang kali memanggil pangerannya. Lily juga seorang sirene, tapi dia dibesarkan oleh ibu bayi. Dia tidak bersama Lan Haixin. Akibatnya, dia adalah satu-satunya pelayan yang dimiliki bayi. Mungkin Lily masih ingat bahwa ibu bayi baik padanya, dan itulah mengapa dia memutuskan untuk tetap bersama bayi. Dia benar-benar setia padanya, dan satu-satunya tujuan dia adalah melayaninya dengan baik. Sangat jarang menyaksikan kesetiaan seperti itu. Pangeran, bagus sekali kau ada di sini. Pengadilan Kalimat. Orang-orang pengadilan Kalimat ada di sini. Mereka mengatakan darah Kirin melanggar aturan King's Garden. Lily berenang ke arahnya, terengah-engah saat dia berbicara. Hansen mengerutkan kening dan berkata, di mana mereka? Darah Kirin telah membunuh penjaga Pangeran Swordstar di Taman Raja. Hansen tahu insiden itu akan kembali menggigitnya. Dia hanya tidak berharap perubahan haluan terjadi begitu cepat. Mereka ada di Ocean Hall. Sang putri sedang menyapa mereka sekarang. Dia ingin kamu kembali agar kamu bisa memberi mereka penjelasan, kata Lily. Baik, aku akan pergi dan berbicara dengan mereka, lalu. Hansen harus menyerah pada rencananya untuk berburu sekarang. Dia mengikuti Lily kembali ke Underwater Town. Lan Haixin sedang duduk di istana, wajahnya tanpa ekspresi. Dia tidak terlihat baik. Hansen bersembunyi di taman, dan dia telah berurusan dengan semua bangsawan yang datang berkunjung. Jika dia tidak membutuhkan Hansen untuk membuka relik siren, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, sekarang, orang-orang dari pengadilan hukuman sedang berkunjung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri, jadi dia harus membiarkan Hansen menangani masalah ini sendirian. Lan Haixin tidak tahu bagaimana bayi mendapatkan perlindungan raja, tapi dia tahu betapa mudahnya dia bisa menimbulkan masalah. Sangat sulit bagi aku untuk mendapatkan penjaga yang setengah dewa, dan itu telah menyebabkan banyak masalah.
Pembunuhan di King's Garden telah membuat pengadilan hukuman mengetuk pintu kami. Tidak mungkin dia akan diizinkan menyimpan kirin darah, pikir Haixin dalam hati. Siapa yang mencari aku? Hansen membawa kirin darah dari luar. Aku Chunan dari pengadilan hukuman, pangeran. Elit setengah dewa di lobi perlahan membungkuk ke Hansen. Ah, ini Kot Manchu. Mengapa kamu datang mencari aku? Hansen tahu, tapi dia tetap bertanya. Chunan memberi isyarat kepada seorang pria di sebelahnya. Pelayan itu memberi Hansen sebuah dokumen. Chunan sendiri berkata, aku sangat menyesal, pangeran. Darah kirin kamu membunuh penjaga pangeran Swatstar di Taman Raja. Pangeran Swatstar memberitahu kami di pengadilan hukuman. Kami di sini untuk menangkapnya, jadi maafkan kami. Petik 2. Setelah itu, kedua pelayan itu maju untuk menangkap kirin darah. Tapi Hansen menghentikan mereka. Chunan dengan tenang berkata, pangeran, ini adalah perintah yang datang langsung dari pengadilan hukuman. Tolong jangan membuatnya lebih rumit dari yang seharusnya. Jika kita tidak bisa membawanya kembali hari ini, maka kapten harus berkunjung. Kemudian, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Petik 2. Hansen tertawa dan berkata, aku tidak membuat sesuatu yang rumit. Blood Kirin adalah pengawalku, dan akulah yang memerintahkannya untuk membunuh di King's Garden. Jadi, aku adalah pemimpin yang menyebabkan ini. Kejahatan itu milikku. Aku akan pergi denganmu ada aturan, dan aku harus dinilai. Aku seorang pangeran, jadi aku harus mengikuti hukum. Petik 2. Setelah itu, Hansen mengulurkan tangannya. Dia memberitahu Chunan bahwa dia bisa menguncinya sehingga mereka bisa pergi. Chunan dan yang lainnya kaget. Orang-orang telah terbunuh di King's Garden sebelumnya, dan para pangeran biasanya bertanggung jawab, tetapi mereka selalu mematuhinya pembunuhan di penjaga mereka. Tapi sekarang, ini terbalik. Pangeran mengambil kejahatan untuk penjaga. Mereka tampak terperangah. Kalau begitu, pangeran, kami sangat menyesal. Kami tidak perlu memborgol kamu. Tolong, ikut saja dengan kami. Chunan tidak secara resmi menahan Hansen, tapi dia juga tidak berencana untuk melepaskannya. Pengadilan hukuman diizinkan untuk mengunci sejumlah royalti. Jika Hansen ingin bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, maka Chunan tidak akan menghentikannya. Ada hubungan antara Pangeran Swatstar dan pengadilan kalimat. Apa yang terjadi dengan kirin darah membutuhkan penjelasan. Akan sangat bagus jika Bai benar-benar melakukan kejahatan, karena dia akan merasa jauh lebih baik. Lan Haixin memperhatikan Hansen dan darah kirin dibawa pergi. Dia tampak sakit, dan dia berkata, apakah orang itu gila? Dia akan masuk penjara atas nama seorang tunggangan konyol. Dia telah kehilangan semua harga dirinya sebagai seorang pangeran. Petik 2. Hansen mengikuti Chunan ke pengadilan hukuman. Dia dikunci di penjara di sana, dan dia harus menunggu persidangan sebelum dikirim ke penjara yang semestinya. Bai akan melakukan kejahatan yang dia bunuh di King's Garden. Apakah dia gila? Pangeran Swatstar, ketika mendengar berita ini, sangat terkejut. Tapi kemudian, senyum lebar melintas di wajahnya. Dia berkata, itu bagus. Jika dia ingin mati, maka kita biarkan saja. Membunuh di Taman Raja akan membuatnya terjebak di penjara selama 100 tahun, bahkan jika dia seorang pangeran. Petik 2. Kapten pengadilan hukuman, yang sedang memangkas pakis, mendengar apa yang dikatakan pangeran dan tertawa. Jika itu adalah bangsawan biasa, mereka akan menjalani hukuman mati. Tapi dia seorang pangeran, dan itu adalah penjaga yang terbunuh. Dia mungkin akan dipenjara selama belasan tahun. Sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa lama. Petik 2. 10 tahun masih bagus. Pangeran Swatstar memutar matanya dan melanjutkan dengan berkata, benar, jangan biarkan kirin darah itu pergi juga. Apakah dia pikir dia bisa menyelamatkan semua orang? Dia pikir dia siapa? Petik 2. Tentu saja, hukum raja ekstrim adil. Kami tidak akan menyalahkan orang baik. Kami tidak akan melepaskan orang jahat, kata kapten pengadilan kalimat dingin. Chunan membawa Hansen dan kirin darah ke penjara. Dia membuka pintu dan berkata, pangeran, aku minta maaf karena kamu harus tinggal di sini. Hansen tidak masuk. Dia memandang Chunan dan berkata, Tuan Chu, bisakah aku meminta bantuan kamu? Aku, Chunan tampak berkonflik. Ini tidak besar. Dapatkah aku menempatkan dia di sel penjara yang sama dengan aku? Hansen membelai kepala kirin darah saat dia berbicara. Tidak apa-apa, Chunan memandang Hansen dengan aneh. Dengan ragu, dia berkata, pangeranku, apakah kamu benar-benar berencana menerima tanggung jawab atas kejahatan ini? Aku ingin, tapi aku khawatir orang lain tidak akan mengizinkan aku, kata Hansen sederhana. Chunan bingung. Dia mengerti situasi Bai. Meskipun dia telah melakukan dua hal yang mengejutkan seluruh Raja Ekstrim, itu tidak bisa memaafkannya dari kejahatan tersebut. Karena penjaga itu terbunuh, Hansen akan dipenjara jika Pangeran Swatstar tidak mengalah. Bahkan jika putra mahkota yang dituduh, dia akan mendapatkan penjaga untuk mengakui kejahatan itu. Jika dia mengaku melakukan kejahatan seperti Hansen, dia juga akan masuk penjara.
Bab 2345 Mata Roh Cermin, subscribe Penatua. Chunan mengunci pintu ke Hansen dan sel penjara Kirin Darah, dan dia baru saja akan pergi ketika orang lain berjalan. Itu adalah Pangeran Swordstar. Pangeranku, Chunan dan pelayannya membungkuk dengan sopan. Kerja bagus, Tuan Chu, kata Pangeran Swordstar. Dia berjalan di depan Bai Sema yang didirikan di penjara. Dia memandang Hansen melalui Bai Sema dan menyeringai. Brother 16, bagaimana perasaanmu? Tempat ini cukup nyaman. Aku dapat makanan gratis, sewa gratis, dan aku suka suasana lembutnya. Aku tidak yakin mau pergi, jawab Hansen, sambil berbaring di tempat tidur. Pangeran Swordstar tertawa mengancam. Bai, kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan menyentuhmu karena kamu adalah seorang pangeran. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghapus kejahatan dengan Kirin Darah? Petik 2. Bagaimana jika aku lakukan? Hansen terus berbaring dengan santai di punggungnya. Tempat tidurnya agak keras, tetapi bagi seseorang yang terbiasa kasar, itu bukan masalah besar. Pangeran Swordstar bukanlah penggemar sikap Hansen. Dia mengejeknya dengan mengatakan, Brother 16, kamu sangat naif dan imut. Pengadilan kalimat bukanlah tempat di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu hanya seorang pangeran. Selama sejarah panjang kami, bahkan beberapa putra mahkota telah dikurung di penjara. Petik 2. Aku tahu, ada hukum, dan begitulah seharusnya. Hansen mempertahankan posisinya di tempat tidur, bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Pangeran Swordstar ada di sana untuk membuat marah Hansen dengan tampilan kemenangannya, tetapi melihat Hansen berperilaku seperti ini, dia tidak lagi merasa seperti pemenang. Dia justru merasa kesal. Hansen tidak ingin tinggal di penjara. Untungnya, dia telah menemukan melalui Ratu Fox bahwa Nona Cermin sedang menyelidikinya. Dia tahu dia tidak akan lama di penjara, karena Miss Mirror tidak akan bisa menyelidikinya jika dia benar-benar dijatuhi hukuman 10 tahun. Pangeran Swordstar tidak tahu bahwa Nona Cermin sedang menyelidiki Hansen. Saat dia melihat ke arah Hansen, dia melihat Kirin Darah. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Chunan, Tuan Chu, kakak 16 aku adalah seorang bangsawan. Tidak bisakah dia memiliki sel untuk dirinya sendiri? Petik 2. Tidak apa-apa, aku senang seperti ini, kata Hansen hati-hati sebelum Chunan kembali. Bagaimanapun, dia secara pribadi meminta Chunan untuk membiarkan darah Kirin tetap bersamanya. Dia harus mengatakan sesuatu. Chunan berkata, dia hanya di dalam penjara untuk saat ini. Menyimpan keduanya di sini akan membuat segalanya lebih mudah sampai persidangan. Petik 2. Pangeran Swordstar mengangkat bibirnya dengan menggeram dan dengan tenang berkata pada Hansen, Bai, apakah kamu cukup naif untuk berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika kamu jatuh? Aku memberitahu kamu sekarang, kamu benar-benar akan masuk penjara. Dan darah Kirin akan mati. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah konsekuensi dari menantangku. Petik 2. Wow, kamu sangat kuat. Aku mengagumi kamu. Hansen masih terbaring di tempat tidur, dan dia bertepuk tangan dengan cara yang paling tidak peduli. Kamu, Pangeran Swordstar sangat marah. Dia berteriak pada pekerja itu dan berkata, keluarkan darah Kirin. Pisahkan keduanya dan perlakukan dengan baik. Petik 2. Chunan tampak ragu-ragu, tetapi dia masih membiarkan pelayan itu melanjutkan dan membuka gerbang. Dia ragu-ragu karena Pangeran Swordstar tidak memiliki otoritas apapun di pengadilan kalimat, tetapi kaptennya adalah paman Pangeran Swordstar. Segalanya bisa menjadi buruk baginya jika dia tidak mendengarkan pangeran. Sejak kapan pengadilan hukuman menjadi istana pangeran? Suara seorang wanita yang kuat berteriak dari luar. Ketika Pangeran Swordstar dan Chunan mendengarnya, wajah mereka memucat. Mereka berbalik dan melihat Nona Cermin mendekati mereka, mengenakan pakaian kerajaan. Chunan sangat frustrasi. Pengadilan hukuman untuk Raja Ekstrim seharusnya menjadi lubang neraka. Ketika bangsawan biasa mendengarnya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Hari ini, lebih seperti bar di mana siapa saja bisa datang dan pergi sesuka hati. Tapi Chunan tidak akan berani memprovokasi wanita di hadapannya. Dia membungkuk dan berkata, salam, Nona Cermin. Pangeran Swordstar dengan cepat membungkuk juga. Ada banyak orang di Extreme King yang tidak bisa mereka provokasi, dan Miss Mirror ada di 3 besar. Pangeran Swordstar lebih suka mengecewakan Raja Bai daripada yang ini. Pangeran Swordstar adalah putra Raja Bai. Bahkan jika Raja Bai marah, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, sulit untuk mengatakan bagaimana keadaan dengan Nona Cermin. Dia terkenal karena memiliki Grand Mood ayunan dan menjadi sangat kejam. Banyak orang kuat dengan ambisi besar di Extreme King telah dihancurkan di bawah jempol Miss Mirror. Tuan Chu, mengapa Pangeran 16 ada di sini? Nona Mirror melihat ke sel penjara yang menahan Hansen. Bibi Putri, di Taman Raja, Saudara 16 mengizinkan pengawalnya, Pangeran Swordstar mendatanginya untuk menjelaskan. Swordstar, apa posisi kamu di pengadilan kalimat? Nona Cermin menatap tajam ke arah Pangeran Swordstar.
Pangeran Swordstar merasa kedinginan, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya tidak dapat berbicara. Nona Mirror, ada penyelidikan yang membutuhkan kerja sama Pangeran 16. Chunan telah mendengar nada Nona Cermin, dan dia langsung tahu bahwa ini buruk. Dia menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada yang kubutuhkan dari Bai Yi juga. Aku akan membawanya kembali bersamaku untuk saat ini, kata Nona Mirror. Seseorang telah masuk dan membawa Hansen dan Kirin darah keluar dari sel mereka. Nona Cermin, ini, Chunan merasa seolah-olah dia memiliki dua jalur untuk dipilih. Dia bisa membiarkannya pergi atau tidak. Bibi Putri, membunuh di Taman Raja adalah kejahatan yang penting, kata Pangeran Swordstar terburu-buru. Dia berlari di depan Nona Cermin dalam kesulitannya. Saat ini terjadi, telepon Chunan berdering. Dia melihat nomor itu dan menerima panggilan itu. Dia mematikan ponselnya dan berbicara dengan Nona Mirror. Nona Mirror sudah membicarakan ini dengan Kapten. Mengapa kamu tidak memberitahu aku ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Pindah. Jangan hentikan Nona Mirror untuk mengurus bisnisnya. Petik 2. Nona Cermin bahkan tidak melihat ke arah Pangeran Swordstar. Dia berjalan melewatinya. Adik, aku tidak punya waktu untuk melihatmu bermain. Jika kamu ingin mengadakan pertunjukan di masa depan, silakan hubungi aku terlebih dahulu. Aku akan memastikan aku mengalokasikan waktu. Hansen berjalan di depan Pangeran Swordstar, berbicara dengannya sambil memperbaiki lengan bajunya. Kemudian, dia membawa darah Kirin bersamanya saat dia berjalan pergi. Itu lubang asteris-asteris. Pangeran Swordstar sangat marah, sepertinya dia akan menghirup api. Wajahnya meliuk-liuk. Apa, kamu tidak akan berterima kasih kepada aku karena telah menyelamatkan kamu? Nona Mirror berkata pada Hansen saat mereka memasuki mobil yang dibawanya. Bibi Putri, kurasa kau punya alasan pekerjaan untuk membebaskanku. Aku masih harus kembali lagi nanti. Aku belum tahu apakah aku harus berterima kasih padamu, jawab Hansen, menatap langsung ke Nona Mirror saat dia berbicara. Wajah Nona Cermin tanpa ekspresi, dan tatapannya membeku saat dia melihat ke arah Hansen. Hansen, beraninya kamu. Kamu membunuh seorang pangeran, dan kamu berani menyamar sebagai dia. Kamu benar-benar tidak memahami bahaya yang kamu hadapi. Petik 2. Ketika Hansen mendengar apa yang dia katakan, hatinya melonjak. Dia bertingkah keren dan berkata, Bibi Putri, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Nona Mirror tidak bergerak. Dia menunjuk cincin di jari Hansen. Hansen, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang milik Hansen. Aku mendapatkannya saat mengambil tubuhnya, kata Hansen. Nona Cermin tertawa muram. Apa kau sadar kalau cincin ini bernama Mirror Spirit Eye? Itu bisa mencerminkan jiwa seseorang. Jika kamu Bai Yi, lihat diri kamu di Mirror Spirit Eye. Itu akan melihat apakah jiwamu adalah milik Hansen atau Bai Yi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.